Di video kali ini yang kita baca adalah bab 111-120 dari novel The Great Ruler dalam bahasa Indonesia. Novel kali ini menceritakan tentang Mu Chen yang akan pergi ke Akademi 5 Besar, tepatnya Akademi Spiritual Surga Utara, atau mungkin Tian Beiling kali ya, hehe. Oke deh, kita mulai saja baca novelnya, jangan lupa tinggalkan jejak dengan berkomentar. Cekidot. Tempat ini adalah pemandangan yang luas dan tak berujung dengan langit biru dan awan yang melayang. Di kejauhan, hutan kuno yang tak terbatas bisa dilihat. Di dalam hutan berdiri pohon-pohon raksasa, yang ukurannya sebanding dengan gunung. Kelompok binatang spiritual akan terbang di atas hutan saat teriakan tajam mereka bergema di seluruh dunia. Bahkan lebih jauh, akan ada binatang spiritual besar yang bertarung melawan satu sama lain sesekali. Raungan gemuruh mereka datang dari jauh. Tanah ini seperti tanah prasejarah kuno di mana tidak ada orang yang pernah menginjakkan kaki. Namun, tidak adanya aktivitas manusia dengan cepat dihancurkan. Sebuah panggung batu biru besar muncul dari udara tipis di langit. Kabut mengelilingi panggung seperti negeri dongeng. Pada saat ini, banyak pilar cahaya muncul di panggung batu biru. Saat pilar cahaya ini turun, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di panggung. Dalam setengah jam, panggung yang semula kosong terisi penuh dan obrolan mereka secara bertahap bergema di seluruh area. Di sudut panggung, pilar cahaya lain turun. Saat cahaya memudar, dua sosok muncul. Begitu dia mendeteksi bahwa cahaya secara bertahap melemah, Mu Chen membuka matanya perlahan. Pada saat berikutnya, dia menjadi agak terkejut ketika dia melihat panggung batu biru tempat dia berdiri saat ini. Di panggung, ada banyak tokoh. Namun, mereka semua waspada saat mereka melihat sekeliling. Jelas bahwa mereka juga tidak terbiasa dengan situasi ini. Saudaramu, apakah ini tempat untuk ujian Akademi Spiritual Surga Utara? Di belakang Mu Chen, suara lemah terdengar. Mo Ling dengan hati-hati melihat sekeliling. Suaranya lemah karena dia bisa merasakan bahwa bahkan orang terlemah di panggung tersebut memiliki kekuatan di tahap awal tahap rotasi spiritual. Selain itu, banyak dari mereka memberinya perasaan tertekan. Mu Chen mengangguk dan tersenyum. Orang-orang ini seharusnya adalah orang lain yang memperoleh izin masuk ke Akademi Spiritual Surga Utara, kan? Mo Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul bibirnya. Kekaguman pada Akademi Spiritual Surga Utara terbentuk di dalam hatinya. Jumlah orang yang memperoleh kuota kelima Akademi Besar bisa dihitung dengan jari kedua tangan. Tapi di lokasi ini, setidaknya ada 1000 orang. Meskipun semua orang di sini cukup kuat, tidak perlu takut. Jika Anda tidak memiliki keberanian, bagaimana Anda bisa bersaing dengan orang lain? Mu Chen tersenyum. Dia tahu bahwa Mo Ling merasa sedikit rendah diri. Bagaimanapun, alam spiritual utara adalah tempat yang cukup kecil. Banyak dari orang-orang ini mungkin berasal dari akademi spiritual besar. Latar belakang dan kekuatan yang mereka miliki bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh seorang siswa dari akademi spiritual utara. Baik. Saat ia menghibur Mo Ling dengan wajah tampan Mu Chen, hati pemalu Mo Ling tenang. Tepat sekali, tidak ada yang perlu ditakuti. Yang di sampingnya pernah membunuh kultivator tingkat Heavenly Fusion. Meskipun Mo Ling tidak memahami kualitas siswa Akademi Spiritual Surga Utara, dia tidak percaya banyak dari mereka bisa melampaui Mu Chen. Mu Chen menghibur Mo Ling sebentar sebelum dia juga melirik ke sekeliling panggung dengan hati-hati. Saat ini, setidaknya ada 1000 orang di panggung. Namun, tidak banyak percakapan yang terjadi, hanya sekelompok kecil orang yang akan bersatu. Berdasarkan ini, mereka mungkin berasal dari lokasi yang sama. Seperti yang diharapkan dari Akademi Spiritual Surga Utara. Mu Chen melihat sekeliling dan segera memuji akademi di dalam hatinya. Dari apa yang dia rasakan, semua orang di sini telah mencapai tingkat rotasi spiritual. Apalagi, tidak kurang dari 6 individu yang mencapai tahap akhir tingkat rotasi spiritual. Selanjutnya, orang-orang di depannya hanya segelintir dari mereka yang telah memasuki Akademi Spiritual Surga Utara. Berdasarkan ini, orang bisa melihat betapa menakutkannya kompetisi untuk Akademi Spiritual Surga Utara. Kompetisi masuk Akademi Spiritual Utara tidak bisa dibandingkan dengan kompetisi ini. Ketika Mu Chen melihat sekeliling, suara lonceng lembut berdering di tengah panggung. Tatapan semua orang dengan cepat bergeser, dan mereka melihat sebuah tablet batu tiba-tiba memancarkan cahaya terang yang menyilaukan. Saat cahaya berkumpul di atas panggung batu, sosok tua yang terbentuk dari cahaya muncul. Bocah, aku adalah salah satu pengawas untuk ujian Akademi Spiritual Surga Utara. Sosok tua itu tersenyum ketika menatap banyak anak laki-laki dan perempuan di peron dan berkata, selanjutnya, saya akan memberitahu Anda tentang aturan di sini. Di panggung, semua orang tetap diam. Mata mereka terpaku pada sosok tua itu. Ruang tempat Anda tinggal saat ini, dikenal sebagai Dunia Surga Utara. Ini adalah tempat di mana Akademi Spiritual Surga Utara secara khusus menguji siswa. Selain itu, panggung tempat Anda berdiri dikenal sebagai panggung pengawal. Di Dunia Surga Utara, ada ratusan platform pengawal seperti ini. Oleh karena itu, tempat kalian berdiri hanyalah salah satu darinya. Saat kata-kata itu diucapkan, banyak orang diam-diam terkejut. Bukankah itu berarti setidaknya ada puluhan ribu orang yang berpartisipasi dalam ujian Akademi Spiritual Surga Utara? Jumlah ini terlalu menakutkan untuk dibayangkan. Ho, karena terlalu banyak individu, jumlah Dunia Surga Utara berjumlah 4. Tentu saja, 3 Dunia Surga Utara lainnya juga melakukan pemeriksaan yang sama. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Sosok tua itu tersenyum. Mu Chen tidak bisa menahan senyum. Ada 4 dari Dunia Surga Utara ini. Akademi Spiritual Surga Utara benar-benar salah satu dari 5 akademi besar. Ini hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Bukankah ini berarti bahwa kesempatannya untuk bertemu dengan Luoli hanya 25%? Aku harap dia juga ada di Dunia Surga Utara ini. Mu Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan hanya bisa menantikannya.
Dunia surga utara sangat luas. Ada banyak binatang spiritual yang kuat dan ganas di semua tempat. Tujuan Anda adalah melewati rintangan ini dan memasuki aula surga utara di pusat dunia surga utara. Di lokasi itu, akan ada transfer spiritual arah yang mengarah ke Akademi Spiritual Surga Utara, dan kami akan menyambut Anda di sana. Sepertinya itu tidak terlalu sulit. Mu Chen mengerutkan kening. Akademi Spiritual Surga Utara seharusnya tidak terbatas hanya pada ini, kan? Ho, ini belum semua aturan. Kalian masing-masing harus menyentuh loh batu ini terlebih dahulu. Tentu saja, Anda semua akan dibagi menjadi beberapa peringkat. Peringkat akan dibagi dari 1 sampai 9. Biasanya, siswa yang memperoleh kuota biasa akan mendapat peringkat dengan angka 1. Siswa yang memperoleh kuota unggulan akan mulai dengan angka 3, kuota inti akan dimulai dengan angka 5. Ketika semua orang mendengar ini, mereka ragu-ragu sejenak. Kemudian, orang-orang datang satu demi satu untuk menyentuh loh batu. Saat mereka menyentuhnya, seberkas cahaya akan keluar dari lempengan batu dan mendarat di dahi mereka. Setelah sinar cahaya memudar, simbol bersinar muncul di dahi siswa. Namun, simbol yang diberikan menunjukkan warna kuning tua dan angka 1 muncul di dalam simbol. Jelas bahwa orang-orang ini dinilai sebagai peringkat 1. Semua orang menatap simbol kuning gelap di dahi masing-masing dan merasa sedikit frustrasi. Itu benar-benar pemandangan yang mengerikan untuk memiliki peringkat rendah. Saat kerumunan itu merasa pahit, seberkas cahaya yang kuat meletus dari tablet batu. Sinar cahaya mengungkapkan warna merah gelap dan menyatu di dahi anak laki-laki yang berada di depan tablet batu. Saat simbol merah tua muncul, angka 3 perlahan terbentuk. Peringkat 3, dia sebenarnya adalah siswa yang memperoleh kuota unggulan. Cahaya merah gelap terlalu berbeda dari yang lain. Oleh karena itu, banyak tatapan terkejut langsung melesat dan mereka memegang bibir mereka dengan iri. Saat anak laki-laki berpakaian putih memperhatikan tatapan iri di dekatnya, dia mengangkat dagunya sedikit. Sedikit kebanggaan muncul di wajahnya. Orang-orang yang memperoleh kuota unggulan dapat melihat siswa yang hanya memperoleh kuota biasa. Ini karena itu mewakili bahwa mereka berada di level yang berbeda. Tatapan arogan bocah itu menyebabkan para siswa merasa sedikit tidak nyaman. Namun, mereka tahu bahwa yang terakhir benar-benar lebih kuat dari siswa biasa. Yang terbaik adalah tidak memprovokasi orang semacam ini. Di panggung, setiap orang terus mendapatkan simbol mereka. Dan setelah anak laki-laki berbaju putih, ada 2 individu lain yang memiliki kuota unggulan. Hal ini membuat banyak orang berseru diam-diam. Hanya di panggung pengawal mereka, sudah ada 3 kuota unggulan. Berapa banyak kuota unggulan yang ada di dunia surga utara? Selanjutnya, di atas kuota unggulan, ada kuota inti. Banyak dari orang-orang yang tidak jelas betapa menakutkannya orang-orang yang memperoleh kuota inti itu. Namun, sudah pasti bahwa seseorang yang memperoleh kuota inti adalah monster. Mu Chen dan Mo Ling tidak buru-buru maju. Mereka menunggu hingga kerumunan berkurang sebelum mengantre. Karena Mo Ling hanya memiliki kuota biasa, dia juga memperoleh penilaian peringkat 1. Adapun Mu Chen, dia dinilai sebagai peringkat 3 seperti kuota unggulan lainnya. Ketika cahaya merah gelap muncul di dahi Mu Chen, banyak tatapan heran melirik. Bahkan 3 orang yang memiliki kuota unggulan sebelumnya tatapan mereka terfokus pada Mu Chen. Jelas bahwa Mu Chen, yang telah memperoleh kuota unggulan, layak mendapat perhatian mereka. Setelah semua orang dinilai, senyum aneh tampak pada sosok tua itu. Dia terus menjelaskan, karena kalian semua telah dinilai peringkatnya, saya akan terus berbicara. Berdasarkan aturan, setiap siswa yang peringkatnya lebih rendah dari 4 akan dieliminasi di akhir. Dengan kata lain, mereka akan kehilangan kualifikasi untuk memasuki Akademi Spiritual Surga Utara. Panggung tiba-tiba bergetar, semua orang tercengang. Bukankah ini berarti tidak ada seorang pun di sini yang memenuhi syarat? Bocah, tidak perlu khawatir, peringkat tidak tetap dan dapat ditingkatkan. Apalagi cara menaikkan rank tidaklah sulit. Anda hanya perlu membunuh binatang spiritual atau mendapatkan harta duniawi yang telah mengumpulkan aura spiritual, dan simbol di dahi Anda akan secara otomatis menyerap sebagian dari aura spiritual. Melalui itu, peringkat Anda akan meningkat. Semua orang merasa lega, jadi mereka bisa meningkatkan peringkat mereka melalui berburu binatang spiritual dan mendapatkan harta duniawi. Tentu saja, ini bukan cara tercepat untuk meningkatkannya. Metode tercepat adalah mengambil aura spiritual dalam simbol orang lain. Ini akan memungkinkan Anda untuk dengan cepat meningkatkan peringkat Anda. Setelah ini dikatakan, tubuh orang yang tak terhitung jumlahnya menegang. Kemudian, wajah mereka secara bertahap berubah. Terutama simbol yang berperingkat tinggi. Misalnya, Anda semua hanya peringkat 1 saat ini. Namun, jika Anda berhasil mengalahkan siswa yang masuk unggulan dan memperoleh aura spiritual dalam simbol mereka, Anda akan meningkat dari peringkat 1 ke peringkat 3. Sosok tua itu memiliki senyum lebar terpampang di wajahnya seolah-olah dia adalah rubah licik yang mencoba memikat orang untuk melakukan tindakan ini. Mata Mu Chen sedikit menyipit. Aturan ini pada dasarnya mendorong siswa untuk saling mencuri. Seperti yang diharapkan, ujian Akademi Spiritual Surga Utara tidak sesederhana itu. Jadi ini sistem ujiannya ya. Karena pada saat ini, Mu Chen bisa merasakan tatapan di dekatnya berubah. Banyak dari mereka mengungkapkan sedikit keserakahan saat mereka menatap simbol di dahinya. Tiba-tiba, suasana di panggung pengawal menjadi aneh. Tatapan beberapa anak laki-laki menjadi waspada, dan mereka semua menjauh satu sama lain. Aturan ini telah membuatnya sangat jelas. Selain berhati-hati terhadap tanah setan dan binatang spiritual, ancaman terbesar yang bisa mereka hadapi adalah sesama siswa. Bocah, aturan ini dibuat untuk memberi semua orang kesempatan. Bahkan seseorang dengan kuota inti akan didiskualifikasi dan ditolak haknya untuk masuk ke Akademi Spiritual Surga Utara jika dia gagal mencapai peringkat 4. Tawa sosok tua itu terdengar lagi. Mu Chen mendengus setelah mendengar ini. Seseorang yang telah memperoleh kuota inti pasti bukan orang yang baik hati.
Bahkan jika mereka mengalami kecelakaan dan simbol mereka dirampok, apakah akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan kembali simbol peringkat 4 dengan kemampuan mereka? Mengenai peringkat, itu akan menentukan posisimu di Akademi Spiritual Surga Utara. Semakin tinggi peringkat Anda, semakin Anda akan dihargai oleh Akademi. Oleh karena itu, agar tidak didiskualifikasi dan mendapatkan status dan sumber daya yang lebih baik di Akademi Spiritual Surga Utara, Anda harus bekerja keras untuk meningkatkan peringkat Anda. Aku akan menunggu kedatanganmu di Aula Surga Utara. Pada saat itu, perbedaan di antara kalian semua akan tercermin dari kesuksesan Anda. Akhirnya, pengingat untuk semua orang, jika Anda ingin menyerah, Anda hanya perlu menghancurkan simbol di dahi Anda. Setelah itu, pengawas akan datang dan membawa Anda pergi. Tetapi dalam hal ini, orang yang kehilangan simbolnya akan didiskualifikasi. Oke, sekarang, aku ingin memberitahu kalian semua bahwa ujian Akademi Spiritual Surga Utara sekarang telah resmi dimulai. Pria tua itu mengarahkan senyum tipis ke arah kerumunan sebelum sosoknya perlahan memudar. Dengan hilangnya sosok tua itu, panggung pengawal menjadi benar-benar sunyi. Mata beberapa orang berbinar. Mu Chen merasakan tekanan atmosfer ini dan melirik sekelilingnya. Sebagian besar orang di panggung berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang. Satu-satunya pengecualian adalah peserta kuota unggulan dan Mu Chen. Di sebelah peserta kuota unggulan, ada kerumunan besar yang telah terbentuk. Dilihat dari penampilannya, para peserta ini berasal dari akademi spiritual yang berukuran agak besar dan dengan demikian memiliki banyak pengikut. Dibandingkan dengan mereka, sisi Mu Chen tampak sangat buruk. Lagi pula, satu-satunya di sampingnya adalah Mo Ling, yang berada di tahap awal tahap rotasi spiritual. Tatapan peserta 3 kuota unggulan menyapu seluruh panggung. Mereka sedikit takut satu sama lain. Oleh karena itu, mereka hanya melambaikan tangan dan melompat dari panggung pengawal saat mereka menyerbu ke kedalaman hutan kuno. Di dunia surga utara, jumlah siswa yang berpartisipasi berjumlah ribuan. Dengan demikian, mereka tidak perlu bertarung melawan lawan yang begitu licik ketika mereka punya waktu untuk memilih mangsanya. Ayo pergi juga, Mu Chen berbisik kepada Mo Ling. Setelah dia berbicara, dia pergi dari panggung pengawal. Melihat ini, Mo Ling buru-buru mengikuti. Namun, tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di panggung pengawal saat mereka melihat tindakan Mu Chen. Di panggung, tidak kurang dari 6 orang yang kekuatannya telah mencapai tahap akhir tingkat rotasi spiritual. Namun, hanya ada 4 orang yang memperoleh kuota unggulan. Jelas bahwa individu lain di tahap akhir tingkat rotasi spiritual merasa ini agak tidak adil. Lagi pula, mereka juga memiliki kemampuan untuk mendapatkan kuota unggulan. Mereka hanya kurang beruntung. Untungnya, pemeriksaan ini memberi mereka kesempatan. Di panggung pengawal, 3 dari 4 peserta unggulan yang masuk memiliki banyak pengikut di samping mereka. Itu relatif merepotkan untuk menyerang mereka. Namun, kekuatan Mu Chen tampak cukup lemah dan tampaknya mereka menjadi target termudah. Selama mereka mengalahkan Mu Chen, mereka akan langsung mendapatkan simbol peringkat 3. Di kerumunan, banyak mata menyipit saat mereka menatap ke arah yang telah diambil Mu Chen. Sudut bibir mereka segera terangkat seolah-olah mereka telah melihat mangsa. Kuota unggulan, hanya gelar, namun di tempat ini dapat menarik masalah. Mu Chen membawa Mo Ling menjauh dari panggung pengawal. Wajahnya yang tenang membuatnya tampak seolah-olah dia tidak menyadari orang lain berkomplot melawannya. Matanya hanya akan menatap ke kejauhan dengan sedikit harapan. Luo Li, apakah kamu di sini? Ketika Mu Chen memasuki hutan kuno, panggung pengawal yang relatif jauh cukup ramai. Panggung pengawal ini tampaknya lebih besar dari yang digunakan Mu Chen. Ada lebih banyak orang juga. Namun, selain dari individu yang tersebar, kerumunan yang padat jelas terbagi. Ada banyak anak laki-laki dengan ekspresi bangga. Fluktuasi energi spiritual yang memancar dari tubuh mereka dengan jelas menunjukkan bahwa mayoritas dari mereka berada di fase akhir tahap rotasi spiritual. Selanjutnya, di dahi mereka, muncul simbol merah tua yang melambangkan bahwa mereka adalah pemenang dari kuota unggulan. Di lokasi ini, mereka dianggap sebagai yang terbaik dari kelompok itu. Di panggung pengawal lain, sebuah pilar cahaya tiba-tiba turun dan banyak orang melirik dengan malas. Segera, ekspresi malas mereka segera menghilang. Sebaliknya, itu diganti dengan kejutan. Teriakan nyaring menyebar ke seluruh panggung seperti riak. Banyak orang terpengaruh olehnya dan berbalik untuk melihatnya. Di depan mata mereka, sosok ramping muncul. Saat pilar cahaya perlahan bubar, seorang gadis bergaun hitam muncul. Dia memiliki sosok yang indah dan memiliki lekuk di bawah gaunnya. Rambut peraknya bersinar seperti galaksi Bima Sakti dan berkibar di langit saat angin bertiup. Itu sangat bergerak. Kulit gadis itu seputih salju sementara alisnya seperti bulan sabit. Sementara dia bergerak dengan lembut, sepertinya itu menggoda hati orang-orang. Di bawah alis seperti bulan ada sepasang mata seperti kaca bening. Mata ini begitu indah sehingga mereka yang menatap mereka akan kehilangan diri mereka di dalamnya. Tidak banyak laki-laki pada usia yang sama mampu mempertahankan ketenangan mereka di bawah tatapannya. Selain itu, dia memiliki wajah yang sangat halus. Satu-satunya kekurangan yang dimilikinya adalah ia tidak memiliki senyuman. Bukan karena wajahnya dingin dan terpisah, sebaliknya, itu setenang danau. Matanya yang seperti kaca berkedip lembut dan memberikan perasaan bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang akan menarik pandangannya. Panggung pengawal yang awalnya ramai langsung menjadi sunyi oleh pemandangan seperti itu. Banyak orang diam-diam mencuri pandang padanya. Namun, tidak diketahui mengapa sedikit dari mereka yang berani menatap mata kristal yang jernih dan indah dari gadis itu. Bocah dengan simbol merah berkedip di dahi mereka, yang membuktikan bahwa mereka luar biasa, memiliki mata yang berapi-api. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah pertama kalinya mereka melihat keanggunan dan temperamen seperti itu. Gadis bergaun hitam itu melirik ke sekeliling panggung pengawal dengan tenang. Kemudian, dia berjalan ke tablet batu yang terletak di tengah panggung.
Saat dia berjalan dengan anggun, banyak orang memperhatikan bahwa pedang hitam pekat ada di punggungnya. Tatapan di tempat kejadian bergerak bersama dengannya. Akhirnya, seorang anak laki-laki jangkung, yang relatif tampan, tidak tahan dan berjalan mendekat. Di dahinya, simbol merah bersinar. Ini adalah kemampuan yang menarik perhatian orang lain. Halo, saya Guge dari Akademi Spiritual Dayuan Benua Dayuan. Apakah Anda membutuhkan bantuan? Karena Anda datang sedikit terlambat, saya bisa menjelaskan aturannya di sini untuk Anda. Anak laki-laki itu mengungkapkan senyum lembut kepada gadis berbaju hitam. Nada suaranya juga cukup lembut, membuatnya sulit untuk menolak. Gadis bergaun hitam itu sejenak melirik ke arah anak laki-laki itu dengan matanya yang bening seperti kaca, dan pada saat itu, yang terakhir merasakan detak jantungnya meningkat. Sebuah petunjuk gairah melintas melalui kedalaman matanya. Jika dia bisa mendapatkan seorang gadis seperti ini, betapa menjengkelkan dan mengharukan ketika dia memeluknya saat dia bertindak malu-malu. Namun, gadis berbaju hitam itu hanya meliriknya sesaat. Dia tidak berbicara dengannya dan hanya berjalan di sekelilingnya saat dia menuju ke tablet batu. Melihat ini, Guge tersenyum. Dia mengikuti dan mulai menjelaskan aturan seolah-olah dia berada di dunia sendirian. Kemudian dia tersenyum dan bertanya, sepertinya kamu sendirian. Ini akan cukup berbahaya. Aku memiliki banyak teman. Karena itu, aku ingin kamu bergabung dengan tim denganku, sehingga kamu juga bisa aman. Ketika dia mendengar kata tim, mata jernih gadis itu tampak berkilat. Namun, dia tetap tidak komunikatif dan dengan lembut mengulurkan tangannya yang ramping untuk menyentuh tablet batu. Saat tangannya menyentuh tablet batu, tiba-tiba bergetar. Cahaya keemasan yang khas melesat dan terbentuk di tengah alis gadis itu. Suara Guge langsung memudar. Selain itu, banyak orang, yang memiliki ekspresi berapi-api, langsung menjadi tercengang. Ini karena mereka melihat tanda 5 muncul di dahi gadis itu. Simbol peringkat 5. Semua orang menghirup udara dingin. Bahkan orang-orang yang mendapatkan kuota unggulan mengambil tegukan besar. Gadis di depan mereka benar-benar mendapatkan kuota inti. Wajah Guge berkedut, sebuah kuota inti. Hanya orang-orang, yang dinilai sebagai kelas, raja, di jalan spiritual yang bisa mendapatkannya. Gadis yang tampaknya lemah dan cantik di depan mereka sebenarnya sangat menakutkan. Gadis itu perlahan berbalik dan matanya yang bening seperti kaca menatap Guge. Bibir tipisnya akhirnya terbuka, suaranya renyah dan tenang. Kamu menyebutkan sebelumnya bahwa peringkat simbol dapat meningkat dengan mencuri simbol orang lain. Guge tertegun dan segera menganggukkan kepalanya. Gadis bergaun hitam berbicara dengan lembut, kalau begitu, semua peserta unggulan di sini harus menyerahkan simbol mereka kepadaku. Keributan langsung pecah di panggung pengawal. Ada selusin anak laki-laki yang matanya dipenuhi amarah. Mereka semua adalah individu yang memperoleh kuota unggulan. Meskipun Anda adalah seseorang yang memperoleh kuota inti, bukankah menurut Anda tidak realistis bagi Anda untuk mencuri begitu banyak simbol orang? Seorang anak laki-laki mencibir. Gadis berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya. Dia menatap anak laki-laki itu dan menjawab dengan serius, kurasa tidak. Mendengar ini, wajahnya langsung menjadi hitam karena marah. Dia menggertakkan giginya saat dia berteriak, semuanya. Mari kita semua serang dia bersama dan lihat seberapa menakjubkannya dia. Peserta kuota unggulan lainnya juga mengangguk ketika mereka mendengar ini. Selusin orang perlahan mengepung gadis itu. Pada saat ini, Guge juga mengangkat bahu. Gadis itu telah mengabaikannya sebelumnya, dan ini membuatnya merasa sedikit kesal. Karena itu, dia menyombongkan diri dan berkata, sepertinya aku juga tidak bisa membantumu. Selusin anak laki-laki, yang semuanya berada di tahap akhir tingkat rotasi spiritual, mengepung gadis itu. Gelombang energi spiritual yang kuat tiba-tiba meletus. Detik berikutnya, mereka semua menerjang ke arah gadis berbaju hitam. Namun, gadis itu tetap tidak bergerak. Dia hanya mengedipkan mata dan menyisir rambut di dahinya. Tepat ketika selusin individu hendak menyentuh tubuhnya, cahaya hitam tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Selusin sosok langsung terbang kembali dan mendarat di tanah. Setiap orang dari mereka memuntahkan seteguk darah saat kengerian memenuhi mata mereka. Banyak orang segera menghirup udara dingin. Selusin kultivator tingkat rotasi spiritual tahap akhir benar-benar dikalahkan tanpa bisa menyentuh tubuhnya. Gadis berbaju hitam itu berjalan mendekat. Dia membuat tindakan kecil dengan tangannya dan selusin simbol individu dengan cepat menjadi redup. Beberapa lampu menyala dan memasuki simbol emas di dahinya. Dengan mencuri banyak simbol peringkat 3, simbol emas gadis itu menjadi jauh lebih cerah. Namun, itu belum mencapai peringkat 6. Terbukti bahwa tidak mudah untuk naik peringkat. Setelah mengambil simbol orang-orang malang itu, gadis berbaju hitam itu berjalan menuju Guge, yang benar-benar pucat. Dia menatapnya dengan matanya yang jernih, milikmu. Keringat dingin meluncur di dahi Guge. Dia tersenyum kaku dan tidak berniat menyerang. Saat dia berkonsentrasi, aura spiritual di dalam simbolnya keluar dan memasuki simbol emas di dahi gadis itu. Setelah dia selesai merampok simbol peserta kuota unggulan, gadis berbaju hitam itu tidak menyerang siswa biasa. Dia hanya berbalik dan menuju ke tepi panggung pengawal. Matanya menatap ke kejauhan. Akhirnya, riak muncul di matanya yang tenang. Mulutnya berkedut dan senyum tipis merekah. Aku bilang aku akan menunggumu. Tapi jika kamu tidak datang, aku akan membencimu. Di hutan kuno, pohon-pohon raksasa menjulang ke langit. Cabang-cabang dan daun-daun yang tebal tumbuh keluar dan memberi kesan bahwa mereka menutupi langit. Terlebih lagi, raungan yang mengejutkan akan membawa fluktuasi energi spiritual yang kuat ketika terdengar dari waktu ke waktu di hutan tanpa batas ini. Saat ini, di suatu tempat di dalam hutan, Mu Chen menatap heran pada binatang spiritual di depannya. Tubuh binatang spiritual ditutupi dengan warna emas. Itu memiliki bentuk yang mirip dengan sapi dan bahkan memiliki tanduk emas di atas kepalanya. Namun, ekornya dekat dengan ekor buaya dan memiliki banyak duri tajam.
Saat berayun, itu menyebabkan angin bersiul dan udara tampak terkoyak. Buaya emas, binatang spiritual tingkat menengah, itu memiliki kekuatan yang sebanding dengan tahap akhir tingkat rotasi spiritual. Selanjutnya, sisi kemas yang menutupi tubuhnya membuatnya tak tertembus. Di samping buaya emas, ada seekor harimau hitam raksasa juga. Meskipun tidak berani dan kuat jika dibandingkan dengan buaya emas, ia masih memiliki kekuatan tahap tengah tingkat rotasi spiritual. Serahkan pria besar ini padaku. Anda bisa berurusan dengan yang lain. Petik 2. Mu Chen menunjuk ke buaya emas. Meskipun dia memiliki kemampuan untuk menyelesaikan situasinya sendiri, ini tidak akan menguntungkan Mo Ling. Karena semua orang perlu mengasah kemampuan mereka untuk meningkatkan, tidak akan bermanfaat baginya untuk melindungi Mo Ling terlalu banyak. Jika tidak, itu akan membatasi kemajuannya. Baik, Mo Ling mengangguk. Dia juga mengerti bahwa dia tidak bisa mengandalkan Mu Chen untuk segalanya. Jika dia tidak meningkatkan kekuatannya, dia hanya akan menjadi beban bagi Mu Chen. Melihat ini, Mu Chen tidak lagi mengatakan apa-apa. Dia segera menerjang ke arah buaya emas. Saat dia mengulurkan dua jarinya, ujung jarinya memancarkan cahaya kemasan. Aura yang sangat tajam dan sombong terpancar dari mereka. Buaya emas meraung saat melihat Mu Chen bergegas. Itu mencambuk ekornya, yang cukup kuat untuk menghancurkan batu-batu besar, dengan keras ke arah Mu Chen dan tampak memukulnya. Namun, ekornya secara misterius melewati tubuh Mu Chen, karena sedikit yang dia tahu, benda yang dipukulnya sebenarnya adalah bayangan. Di atas sini, Mu Chen bergerak cepat dan muncul di atas kepala buaya emas. Dia tersenyum sedikit, dan energi spiritualnya meletus. Energi secara paksa membuat buaya emas runtuh di tanah. Kemudian, jari-jarinya menusuk tanpa ampun ke kepala buaya emas. Percikan meledak, jari-jari Mu Chen, yang mengeras seperti baja yang ditempa, benar-benar menembus sisi kemas keras buaya emas. Darah segar langsung menyembur keluar. Buaya emas langsung menjadi gila karena terluka parah. Namun, tidak peduli bagaimana ia berjuang, ia gagal menyentuh sosok Mu Chen yang seperti hantu. Dengan kekuatan yang terakhir, cukup mudah untuk berurusan dengan binatang spiritual tahap akhir tingkat rotasi spiritual. Dalam 2 menit singkat, buaya emas benar-benar berlumuran darahnya sendiri. Akhirnya, itu berhenti berjuang dan jatuh ke tanah, yang langsung bergetar karena dampaknya. Mu Chen bertepuk tangan dan berjongkok. Dia mengekstrak esensi jiwa binatang spiritual, yang memancarkan cahaya kemasan, dari kepala buaya emas. Saat esensi jiwa binatang spiritual muncul, cahaya kemasan samar melesat keluar dan memasuki simbol di dahi Mu Chen. Simbol merah tua langsung menjadi cerah. Item yang dibuat oleh Akademi Spiritual Surga Utara ini sangat tidak biasa. Melihat ini, Mu Chen mengerutkan kening. Dia bisa mendeteksi bahwa cahaya kemasan itu cukup halus, dengan demikian, itu tidak mempengaruhi esensi jiwa binatang spiritual secara keseluruhan. Selain itu, tampaknya simbol tersebut akan secara aktif menyerap energi spiritual apapun di dekatnya bukan hanya dari binatang roh untuk mencapai efek peningkatan peringkat. Selanjutnya, simbol itu menolak aura spiritual dalam tubuh manusia. Dengan kata lain, itu konyol bagi siapapun untuk menggunakan energi spiritual mereka sendiri untuk meningkatkan simbol. Mu Chen memegang esensi jiwa binatang spiritual. Esensi jiwa binatang spiritual tingkat menengah bukanlah sesuatu yang dia pedulikan. Tapi ketika dia hendak meletakkannya di dalam gelang biji mustartnya, dia mendeteksi cahaya hitam yang melonjak melalui tengah telapak tangannya dan memegang esensi jiwa binatang spiritual. Kemudian Mu Chen kecewa, esensi jiwa binatang spiritual dengan cepat menjadi redup. Dengan suara benturan, itu tersebar menjadi cahaya. Setelah cahaya hitam menyerap energi esensi jiwa binatang spiritual, itu kembali ke tubuh Mu Chen. Mu Chen menatap tercengang pada adegan ini. Dia segera pulih dari keterkejutannya. Itu adalah Nine Meter. Esensi jiwa binatang spiritual memiliki efek kecil dalam membantu saya pulih. Di masa depan, Anda harus berburu lebih banyak dan mempercepat pemulihan saya. Pikiran Nine Meter tersampaikan di benak Mu Chen. Kamu benar-benar tidak sopan. Mu Chen melengkungkan bibirnya dan berbicara. Jika bukan karena kamu meminjam kekuatanku terakhir kali, aku tidak akan berada dalam kondisi yang lemah seperti ini. Nine Meter menjawab dengan dingin. Oke, aku akan mencoba yang terbaik. Mu Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Benar-benar tidak bagus untuk berutang budi pada Nine Meter. Jika itu sebelumnya, dia bisa mengabaikannya. Tapi sekarang, dia bisa menghadapi sedikit eksploitasi. Selain itu, jika Nine Meter pulih dengan cepat, dia akan memiliki kartu truf tertinggi, bahkan jika dia tidak ingin menggunakan kekuatan ini. Karena aku mendapat sedikit manfaat darimu, aku akan berbaik hati dan mengatakan ini padamu. Anda sudah menjadi sasaran. Oh. Mata Mu Chen menyipit. Dia segera tersenyum ketika dia melihat ke belakang ke arah hutan. Orang-orang ini cukup cepat, tampaknya simbol peringkat 3 miliknya cukup menarik. Mu Chen menghentikan percakapannya dengan Nine Meter dan mengalihkan pandangannya ke arah Mo Ling. Untuk Mo Ling, kekuatannya dekat dengan binatang spiritual harimau hitam. Karena itu, akan sangat sulit baginya untuk menghadapinya. Saat mereka bentrok satu sama lain, luka muncul di tubuhnya. Namun, terbukti bahwa binatang spiritual harimau hitam menderita luka yang jauh lebih parah. Pertempuran antara manusia dan binatang spiritual berlangsung untuk sementara waktu. Binatang spiritual harimau hitam akhirnya tidak tahan dan berjuang saat runtuh. Kemudian, Mo Ling bergegas dan memberikan pukulan berat. Dia membunuhnya sepenuhnya. Mo Ling duduk di atas mayat binatang spiritual harimau hitam dan menyeka darah dari wajahnya. Dia mengarahkan senyum malu ke Mu Chen karena menunda mereka begitu lama di sini. Tiba-tiba, banyak cahaya hitam tiba-tiba menyerbu keluar dari hutan dan melesat menuju titik vital Mo Ling. Serangan ini terlalu cepat dan tiba-tiba. Oleh karena itu, Mo Ling gagal untuk memahaminya dan hanya bisa melihat saat cahaya hitam tumbuh lebih besar di dalam matanya.
Tapi tepat ketika cahaya hitam hendak mengenai tubuh Mo Ling, sebuah cahaya kemasan terbang dan muncul di depan Mo Ling. Itu memungkinkan cahaya hitam untuk mengenainya. Cahaya kemasan itu benar-benar mayat buaya emas. Saat cahaya hitam melakukan kontak dengan mayat, mereka terpental sambil membuat suara dentang. Wajah Mo Ling langsung berubah. Dia buru-buru berdiri dan menatap dengan ketakutan ke dalam hutan. Jika bukan karena Mu Chen, dia mungkin akan terluka parah. Siapa di sana? Dia berdiri dan berteriak dengan marah. Mu Chen mengerutkan kening dan berkata, kamu diam-diam telah mengikuti kami begitu lama. Namun enggan mengungkapkan penampilanmu. Petik 2. Haha, seperti yang diharapkan untuk seseorang yang memperoleh entry unggulan. Kamu memang cukup mampu. Dari hutan, suara tawa terdengar. Kemudian, 3 sosok bergegas keluar dan mendarat di cabang. Mereka menatap Mu Chen dan Mo Ling dengan tatapan seolah-olah mereka telah melihat mangsa. Mo Ling terkejut ketika ketiga sosok itu menampakkan diri. Ini karena ketiga orang ini berasal dari panggung pengawal yang sama dengan mereka. Selain itu, mereka semua berada di tahap akhir tingkat rotasi spiritual. 3 orang tahap akhir tingkat rotasi spiritual. Hati Mo Ling tenggelam. Ketiga orang ini sama sekali tidak kalah dengan Liu Mubai. Jika hanya satu orang, akan mudah untuk berurusan dengan mereka. Tetapi dengan ketiganya, bahkan Mu Chen akan merasa cukup mengganggu. Meskipun Mo Ling tahu bahwa Mu Chen pernah membunuh kultivator tingkat fusion surgawi di alam spiritual utara, itu masih hanya rumor. Kekuatan itu mungkin bukan milik Mu Chen. Oleh karena itu, tidak pasti apakah Mu Chen dapat menggunakan kekuatan itu untuk kedua kalinya. Dengan demikian, dengan kekuatan tahap akhir tingkat rotasi spiritual Mu Chen, akan mudah baginya untuk berurusan dengan satu orang yang berada di level yang sama dengannya. Tapi kalau 3 saudaramu. Mo Ling mendekati Mu Chen dan suaranya dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia tahu bahwa akan mudah bagi Mu Chen untuk pergi sendiri bahkan jika ketiganya bergabung. Namun, akan merepotkan jika Mu Chen harus membawanya pergi juga. Saudaramu, mengapa kita tidak berpisah? Mo Ling mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah. Dia merasa sedikit tidak nyaman karena menjadi beban bagi Mu Chen. Dengan situasi saat ini, tidak perlu melakukannya. Mu Chen mengarahkan senyum pada Mo Ling. Jika mereka mengira 3 orang di tahap akhir rotasi spiritual mampu memaksanya untuk meninggalkan temannya dan melarikan diri, maka mereka meremehkannya. Teman, saya Geking. Ho, kami cukup tertarik dengan simbol peringkat 3 Anda. Mengapa Anda tidak menyerahkan simbol itu kepada kami dan kami akan membiarkan Anda pergi? Dengan cara ini, semua orang akan bahagia dan itu akan lebih baik bagi kita berdua, bukan begitu? Di antara 3 individu, seorang anak laki-laki dengan pakaian abu-abu tersenyum pada Mu Chen. 2 anak laki-laki lainnya di tahap akhir rotasi spiritual menatap mengejek Mu Chen. Jelas bahwa mereka tidak percaya Mu Chen memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari tangan mereka. Mu Chen menatap mereka bertiga dengan tajam di matanya. Dia tahu bahwa orang-orang ini mengikutinya karena simbol peringkat 3 miliknya. Selanjutnya, masih ada beberapa orang yang menyelinap di belakang mereka. Jelas ada banyak orang yang mengincarnya. Lagi pula, siapa yang menyuruhnya memiliki simbol peringkat 3? Juga, rekannya jauh lebih lemah daripada 3 orang dengan kuota unggulan lainnya. Orang seperti dia adalah yang paling mudah dilihat sebagai target terlemah. Mo Ling, mundur, Mu Chen berkata dengan lembut. Mendengar ini, wajah Mo Ling berubah. Apakah ini berarti Mu Chen berencana untuk bertarung? Tapi lawannya ada 3 orang. Meskipun dia sedikit khawatir, dia masih mengangguk dan mundur dengan hati-hati. Oh, lumayan, apakah ini berarti dia berencana untuk melawan kita bertiga sendirian? Melihat ini, ketiga orang itu tersenyum mengejek. Betapa sombongnya. Geking juga tersenyum tipis. Mata yang dia gunakan untuk menatap Mu Chen menjadi dingin. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, karena teman ini sangat percaya diri, kita harus menghiburnya untuk sementara waktu. Dengan cara ini, kita dapat mencegah orang bertindak arogan hanya karena mereka memperoleh kuota unggulan. 2 lainnya juga menyeringai dan mengepalkan telapak tangan mereka. Fluktuasi energi spiritual yang kuat meletus. Kemudian, mereka bertiga bertukar pandangan sebelum menyerbu pada saat yang bersamaan. Saat ketiganya menukik seperti elang, energi spiritual yang kejam menyelimuti Mu Chen sepenuhnya. Mereka ingin anak laki-laki di depan mereka tahu bahwa dia tidak bisa bertindak arogan di sini hanya karena dia mendapatkan kuota unggulan. Menggabungkan diri dengan energi spiritual yang padat, ketiga sosok itu dengan ganas menerkam ke arah Mu Chen seperti harimau yang melompat ke arah mangsanya. Saat mereka melewati langit, angin kencang mulai terbentuk dan bergemuruh dari tinju mereka dalam upaya untuk menyelimuti Mu Chen. Meskipun ketiganya berbicara dengan merendahkan, mereka tanpa ampun begitu mereka menyerang. Jelas bahwa mereka agak takut pada Mu Chen. Lagi pula, sudah pasti bahwa seseorang yang telah memperoleh kuota unggulan bukanlah seseorang yang sederhana. Akademi spiritual tempat mereka berasal juga memiliki kuota unggulan. Namun, mereka kalah dalam persaingan untuk itu. Ini cukup untuk menjelaskan kekuatan yang dibutuhkan untuk mendapatkan kuota seperti itu. Meskipun mereka tidak yakin seberapa kuat akademi spiritual Mu Chen berasal, tidak pernah salah untuk berhati-hati. Tapi melawan ketiga pria ini, wajah tampan Mu Chen tetap tenang. Dia hanya bergerak saat 3 serangan akan menimpanya. Dalam sekejap Mu Chen bergerak, sebuah bayangan muncul. Angin dari tinju kuat 3 bocah itu meraung dan menghancurkan bayangan itu. Sebuah bayangan, begitu serangan mereka meleset, wajah Geking dan yang lainnya berubah. Namun, saat wajah mereka berubah, sosok Mu Chen sudah muncul di depan salah satu dari mereka seolah-olah dia adalah hantu. Cahaya kemasan bersinar dari kedua jarinya yang tetap memanjang seperti senjata tajam. Kemudian, seperti tombak dewa yang bersinar, itu membelah udara dan menyerang tenggorokan anak itu. Setelah melihat seberapa tajam serangan jari Mu Chen, mata anak itu juga berubah.
Dia dengan ganas mengubah tangannya dari kepalan tangan menjadi telapak tangan dan energi spiritual yang padat melonjak keluar telapak sedih. Kekuatan anak itu tidak lemah, dia juga punya banyak pengalaman. Meskipun kecepatan Mu Chen berada di luar dugaannya, dia tidak panik dan segera melakukan serangan balik sambil menunggu dukungan dua rekan lainnya. Tapi ketika serangan telapak tangan yang padat hendak bertabrakan dengan serangan Mu Chen, mata yang terakhir melintas dan sosok itu memudar lagi. Serangan telapak tangan bocah itu meleset dan matanya tiba-tiba menyipit. Dia buru-buru membalikkan tubuhnya dan agak terkejut melihat cahaya kemasan meletus dari belakangnya. Pada akhirnya, itu mendarat di bahunya dengan keras. Serangan jari yang menyilaukan itu seperti tombak yang tajam. Itu langsung menembus bahu bocah itu dan darah segar menyembur ke segala arah, menyebabkan bocah itu menjerit dan terbang mundur. Saudaramu, luar biasa. Melihat ini, mata Mo Ling dipenuhi dengan kejutan. Jelas bahwa kekuatan Mu Chen telah jauh melampaui kekuatannya sejak dia bertarung melawan Liu Mubai. Dalam beberapa saat, seorang siswa tahap akhir tingkat rotasi spiritual benar-benar dikalahkan oleh Mu Chen. Ini membuat mata Geking dan orang lain melompat. Sedikit kegelisahan memenuhi hati mereka. Orang yang mereka anggap lemah sebenarnya sesulit ini. Mari kita lakukan ini bersama-sama. Dia sangat cepat, kita tidak boleh dipisahkan olehnya sehingga dia bisa mengalahkan kita secara individu. Geking berteriak. Siswa tahap akhir rotasi spiritual lainnya menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Lalu, mereka berdua melepaskan serangan sengit ke arah Mu Chen dari kedua sisi. Tapi melawan mereka berdua bekerja sama, langkah satu spirit Mu Chen diaktifkan sekali lagi, dan tubuhnya mundur seperti hantu. Dia langsung menghindari serangan sengit dari mereka berdua. Tarian 9 pedang. Begitu dia melihat gerakan Mu Chen yang seperti hantu, sedikit rasa dingin melintas di mata Geking. Dia tiba-tiba mengganti segel dan energi spiritual yang padat melonjak keluar. Kemudian, itu dibentuk menjadi 9 pedang energi spiritual. Setelah pedang panjang ini dipadatkan, mereka menembak dan mengapit Mu Chen. Aura pedang yang tajam dengan mudah merobek udara. Melihat ini, mata Mu Chen mengungkapkan sentuhan kejutan. Seni spiritual yang ditampilkan Geking tentu saja tidak rendah. Orang-orang yang berasal dari akademi spiritual besar benar-benar memiliki latar belakang yang luar biasa. Telapak Daluo, siswa tahap akhir rotasi spiritual lainnya segera berteriak begitu dia melihat Mu Chen diperlambat oleh Geking. Energi spiritual padat langsung terbentuk menjadi sidik jari energi spiritual murni dan menabrak dengan marah ke arah Mu Chen. Tapi ketika dia melihat ini, Mu Chen mendengus dingin dari dalam hatinya. Dia mengedarkan seni pagoda besar, dan penghalang cahaya hitam samar muncul di permukaan tubuhnya. Cahaya hitam tampak samar-samar membentuk-bentuk seperti menara. 9 pedang energi spiritual ditebang di menara cahaya hitam buram. Namun, menara cahaya tidak bergeming sama sekali. Segera setelah ini, sidik jari energi spiritual hancur, namun juga gagal merusak menara cahaya. Pertahanan yang kuat ini membuat ekspresi Geking dan siswa lainnya berubah. Tapi Mu Chen mengabaikan dua individu yang ekspresinya sekali lagi berubah secara signifikan. Angin tinju yang kuat melonjak saat dua segel cahaya hitam muncul di permukaan tinjunya. Kemudian, Mu Chen meninju, dan energi spiritual yang sombong dan kejam membombardir mereka berdua. Melihat ini, Geking dan yang lainnya buru-buru mengeluarkan energi spiritual mereka untuk mengirimkan pukulan untuk melawan ledakan itu. Angin sombong dari dua segel kematian tanpa batas bertabrakan melawan Geking dan serangan siswa lainnya. Energi spiritual tersapu dan memaksa mereka berdua mundur beberapa langkah. Sumber energi spiritual yang sombong. Saat mereka dipukul mundur, Geking dan yang lainnya terkejut. Mu Chen berada di tahap akhir tingkat rotasi spiritual yang sama seperti mereka, namun dia benar-benar unggul saat menghadapi mereka berdua. Tepat ketika Geking dan siswa lainnya tercengang, fluktuasi energi spiritual yang sangat keras dan berapi-api muncul di depan mereka. Mereka buru-buru melihat ke atas dan melihat arah spiritual berapi-api setinggi 30 meter yang terbentuk tepat di depan Mu Chen. Arah spiritual. Saat mereka melihat diagram arah spiritual, Geking dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi ngeri. Orang ini adalah master arah spiritual juga. Raungan harimau bergema di dalam susunan cahaya merah, dan pada saat berikutnya, harimau yang menyala-nyala membawa energi spiritual yang kejam menyerbu keluar dan menyerbu ke ketiganya. Ayo kita serang bersama. Merasakan energi spiritual yang kuat di dalam tubuh harimau api, Geking buru-buru berteriak. Tarian 9 pedang. Telapak Daluo. Keduanya langsung melepaskan serangan terkuat mereka. Akhirnya, energi spiritual yang mengepul menabrak harimau api yang menyerbu. Gelombang udara panas menyapu dan dedaunan di tanah langsung menyala. Kemudian, Geking dan siswa lainnya terhuyung mundur selusin langkah. Terlalu sulit untuk menghadapinya, ayo cepat dan mundur. Wajah Geking benar-benar pucat, bahkan ketika mereka menggunakan semua kekuatan mereka tidak bisa menang melawan Mu Chen. Jelas bahwa mereka telah memperkirakan kekuatan Mu Chen secara tidak benar. Pada saat ini, yang terbaik bagi mereka untuk mundur dengan cepat. Tetapi ketika ide ini muncul di benak mereka dan mereka bersiap untuk mundur, suara angin pecah terdengar. Kemudian, mereka melihat sosok buram berdiri di depan mereka. Kedua jari memancarkan cahaya kemasan membawa angin kencang saat mereka berhenti di depan tenggorokan mereka. Keduanya langsung membeku. Mereka tidak berani melakukan tindakan sedikit pun. Di mata mereka, kepanikan melonjak. Kamu sebenarnya ingin merampok orang lain dengan kemampuan seperti itu. Apakah kamu tidak melebih-lebihkan dirimu sendiri? Mu Chen tersenyum sambil menatap kedua wajah pucat itu. Kamu. Geking menggertakkan giginya dan menatap tajam ke arah Mu Chen. Mu Chen tersenyum tipis dan dia mengubah tangannya dari dua jari menjadi telapak tangan. Kemudian, dia memukul dada mereka dengan keras. Angin kencang langsung mengirim mereka terbang menjauh. Seteguk darah menyembur keluar dan suasana langsung menjadi tegang. Selanjutnya, kamu harus tahu apa yang harus kamu lakukan, kan?
Mu Chen bertanya dengan lembut sambil berjongkok di depan mereka. Geking menatap senyum Mu Chen dan merasakan hawa dingin di dalam hatinya. Dia bertukar pandangan dengan orang lain dan hanya bisa menggertakkan giginya dengan enggan. Sinar cahaya dipancarkan dari simbol di dahi mereka dan memasuki simbol di dahi Mu Chen. Ini membuat simbol yang terakhir menjadi lebih cerah. Sebaliknya, simbol mereka menjadi sangat redup dan sepertinya akan menghilang. Mu Chen berdiri dan memanggil Mo Ling. Dia membiarkan Mo Ling menyerap aura spiritual dalam simbol orang yang malang, yang telah terluka olehnya sebelumnya. Setiap orang, jika ada yang ingin merampok aura spiritual simbol saya akan menyambutnya. Namun, saya harap Anda semua bersiap sebelum menargetkan saya. Ketiga orang ini adalah contoh. Mu Chen mengangkat kepalanya dan mengarahkan senyum ke hutan di belakangnya. Dia bisa merasakan aura tersembunyi dari orang-orang yang mengikuti Geking dan berencana untuk merampoknya. Hutan itu benar-benar sunyi. Dalam kegelapan, mata beberapa orang melintas dan berniat mundur. Orang di depan mereka terlalu kuat. Meskipun dia hanya berada di tahap akhir rotasi spiritual, dia dapat dengan mudah mengalahkan 3 lawan di level yang sama. Mungkin orang ini hanya bisa ditangani oleh kultivator yang telah memasuki tingkat roh. Setelah kata-kata Mu Chen memudar, dia tidak repot-repot tinggal di daerah itu. Efek memberi contoh bagi orang lain seharusnya cukup efektif. Meskipun dia ingin meningkatkan peringkat simbolnya, orang-orang ini hanya memiliki simbol peringkat 1. Jelas, dia tidak tertarik pada mereka karena akan memakan terlalu banyak waktu. Ayo pergi. Mu Chen melirik ketiganya sekali lagi. Kemudian, dia menunjuk ke arah Mo Ling dan menuju ke kedalaman hutan kuno. Geking dan yang lainnya menatap sosok Mu Chen yang memudar. Ketiganya menggertakkan gigi. Mereka awalnya berpikir bahwa masalah ini dapat dengan mudah diselesaikan, tetapi pada akhirnya, merekalah yang menderita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang itu terlalu kuat, saya khawatir tidak ada orang di tingkat rotasi spiritual yang menjadi lawannya. Salah satu dari mereka tertawa pahit sambil menatap siluet Mu Chen. Sedikit rasa dingin melintas di mata Geking. Dia mengertakkan gigi dan berkata, dia benar-benar luar biasa. Tapi itu tidak sampai pada titik di mana tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kamu punya rencana? Dua lainnya bertanya dengan heran. Ayo temukan kakakku. Dia adalah orang yang berpartisipasi dalam jalan spiritual. Sampai sekarang, dia sudah memasuki tingkat roh. Bukankah mudah baginya untuk mengalahkan itu? Geking mencibir. Berpartisipasi dalam jalan spiritual. Tingkat roh. Kedua anak laki-laki itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan keras. Sedikit keterkejutan tetap ada di mata mereka. Jelas bahwa mereka tidak mengharapkan Geking memiliki kakak laki-laki yang begitu kuat. Ikuti aku, saya memiliki papan roh, jadi saya bisa merasakan posisi kakak laki-laki saya. Dia harus berada di area yang sama dengan kita. Ketika saatnya tiba, aku akan membuat orang itu memuntahkan semua yang dia makan. Geking berdiri sambil menggertakkan giginya. Kemudian, dia menuju ke arah yang berlawanan. Melihat ini, dua anak laki-laki lainnya dengan cepat mengikuti. Saudaramu, tidak akan ada masalah lagi kan? Mo Ling bertanya pada Mu Chen saat dia mengikutinya. Namun, dia akan melihat ke belakang dengan hati-hati dari waktu ke waktu. 3 bocah sebelumnya cukup kuat. Dibandingkan dengan mereka, orang-orang di belakang bukanlah apa-apa. Oleh karena itu, tidak akan ada orang yang menyerang kita untuk saat ini. Mu Chen tersenyum saat dia melihat ke kejauhan, tapi saat kita memasuki kedalaman dunia surga utara, kita akan mulai bertemu dengan individu yang kuat. Setidaknya ada puluhan ribu siswa yang memasuki tempat ini. Di antara mereka, ada beberapa karakter kuat yang berasal dari jalan spiritual. Pada saat itu, pemeriksaan akan benar-benar dimulai. Mo Ling tidak bisa menahan tawa pahit. Untuk menonjol dari akademi spiritual masing-masing dan mendapatkan kuota 5 akademi besar, mereka harus memiliki beberapa kemampuan. Dengan begitu banyak individu yang kuat, persaingan benar-benar tidak terpikirkan. Pada saat ini, Mu Chen perlahan menghembuskan napas. Mata hitamnya cukup muskil. Di jalan spiritual, dia memiliki banyak musuh. Siapa yang tahu berapa banyak dari mereka yang akan dia temui di sini? Karena orang-orang itu melewati bagian terakhir dari jalan spiritual, kekuatan mereka akan melonjak, mungkin, mereka telah menembus ke tingkat roh. Mu Chen mengerutkan bibirnya, ia tidak mau kalah dengan lawan yang pernah ia kalahkan sebelumnya. Bahkan jika mereka telah melewati jalan spiritual dan memperoleh kultivasi energi spiritual yang paling penting, dia, Mu Chen, akan membiarkan mereka memahami satu hal. Tidak masalah apakah dia telah kehilangan 1 tahun kultivasi karena jalan spiritual, juga tidak masalah bahwa dia tidak mendapatkan kultivasi energi spiritual terakhir dari jalan spiritual. Karena dia bisa membuat mereka menyerah di jalan spiritual, dia juga bisa melakukan hal yang sama di dunia nyata. Mu Chen mengepalkan tangannya perlahan. Sepertinya sudah waktunya baginya untuk menyingkat segel kematian tanpa batas ketiga. Ketika dia bertarung melawan Liu Jingxian, Mu Chen pernah memadatkan 4 segel kematian tanpa batas dengan meminjam kekuatan Nine Nether. Kekuatan itu cukup luar biasa. Untuk Mu Chen saat ini, terbukti bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk membuat 4 segel. Namun, dia mungkin memiliki kemampuan untuk menyingkat segel ketiga. Jika Mu Chen berhasil memadatkan segel ketiga, bahkan pembangkit tenaga tahap awal tingkat roh harus berlindung ketika dia mengaktifkannya dengan kekuatannya saat ini. Dalam kegelapan malam, hanya beberapa bintang yang bisa dilihat di seluruh dunia surga utara. Itu adalah pemandangan yang cukup sepi. Di dalam hutan kuno, berbagai raungan terdengar dari waktu ke waktu. Raungan ini dipenuhi dengan kemarahan. Rupanya, sejak ujian Akademi Spiritual Surga Utara dimulai, beberapa binatang spiritual telah diganggu oleh para siswa. Wilayah luas yang sebelumnya tenang dan sunyi tiba-tiba ditempati oleh banyak siswa yang bergegas masuk seperti banjir. Binatang spiritual jelas tidak senang diganggu oleh mereka. Oleh karena itu, pertempuran akan terus pecah bahkan saat sudah larut malam.
Di kedalaman hutan, api unggun naik. Mu Chen sedang duduk bersila di bawah pohon besar. Dia menatap api unggun yang naik dan melamun. Ini adalah pemandangan yang cukup familiar baginya. Di jalan spiritual, dia telah menghabiskan banyak malam seperti ini. Namun, selama waktu itu, dia memiliki seorang gadis cantik, yang memiliki mata seperti kaca bening, di sampingnya. Ketika dia meliriknya, seolah-olah masalah di dalam hatinya sedang ditekan, dan dia akan tenang. Saudaramu, di sini. Sebuah suara sumbang tiba-tiba menyebabkan Mu Chen bangun dari lamunannya. Dia menatap sepotong daging panggang gelap yang diserahkan oleh Mo Ling, yang memiliki senyum bodoh di wajahnya. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Di matanya, sedikit depresi muncul. Luo Li jelas lebih baik. Bukan hanya dia yang memanjakan matanya, daging panggang yang dia buat berkali-kali lebih enak daripada yang dibuat kasar oleh Mo Ling. Mo Ling juga tahu bahwa keterampilan memasaknya cukup menyedihkan. Namun, penampilannya yang tersenyum masih membuat Mu Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saudaramu, dunia surga utara benar-benar besar. Kita sudah berjalan selama 2 hari dan kita masih belum bisa keluar dari hutan, kata Mo Ling. Bagaimana mungkin lokasi ujian akademi spiritual surga utara adalah lokasi yang kecil? Mu Chen tersenyum, mungkin ada puluhan ribu siswa. Terlebih lagi, mereka semua adalah individu yang menonjol di dalam akademi spiritual mereka sendiri. Jika tempatnya tidak besar, bagaimana mereka bisa memasukkan semuanya ke sini? Selama 2 hari terakhir, semakin sedikit orang yang memprovokasi kami. Mo Ling mengangguk. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, sepertinya ancaman saudaramu sebelumnya cukup efektif. Efeknya akan segera hilang. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Dia menatap ke kedalaman hutan di bawah langit yang gelap saat dia berkata, dunia surga utara adalah wilayah yang luas dan melingkar. Kami semua berada di tepi, tetapi semua orang menuju ke tengah. Oleh karena itu, akan semakin sulit untuk mendekati area pusat. Tidak hanya binatang spiritual akan menjadi lebih kuat, musuh juga akan menjadi lebih tangguh. Aku sudah mendengar beberapa berita sebelumnya. Tampaknya banyak orang berkumpul dan membentuk kekuatan kecil dan besar. Ketika kelompok seperti itu bertarung, itu akan menjadi pemandangan yang luar biasa. Kata Mo Ling. Mu Chen mengangguk dan tersenyum, itu normal. Faktanya, kamu sangat luar biasa jika kamu dapat mengumpulkan sejumlah besar pria di sisimu selama ujian akademi spiritual surga utara. Selain itu, binatang spiritual akan menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Selain beberapa monster, yang lain harus bergantung pada tim. Dengan kemampuan saudaramu, kamu pasti bisa lebih baik jika kamu mencobanya. Jawab Mo Ling. Terhadap Mu Chen, Mo Ling memiliki sedikit kepercayaan padanya. Mu Chen tersenyum tanpa komitmen. Dia tidak tertarik melakukan hal seperti itu. Hehe, namun, simbol saudaramu telah naik peringkat ke peringkat 4 dalam waktu 2 hari. Kamu telah mencapai minimal agar tidak tersingkir. Adapun saya masih di peringkat 2. Saya benar-benar harus bekerja lebih keras. Mo Ling menatap iri ke dahi Mu Chen. Dia memiliki simbol merah menyala. Ini adalah tanda untuk simbol peringkat 4. Selama 2 hari terakhir, Mu Chen telah memburu banyak binatang spiritual yang kuat. Dengan demikian, kecepatan naik peringkatnya cukup cepat. Adapun dirinya sendiri, dia telah bekerja keras, namun dia hanya mencapai peringkat 2. Itu masih cukup jauh untuk mencapai peringkat 4. Jangan tidak sabar, ini masih awal. Ujian ini tidak akan berakhir secepat ini. Mu Chen tersenyum sambil menghiburnya. Lalu dia tersenyum, kamu bisa jaga dulu malam ini. Saya perlu berkultivasi untuk sementara waktu. Jika ada masalah, bangunkan aku segera. Baik, Mo Ling mengangguk. Melihat situasinya seperti ini, Mu Chen tidak lagi berbicara dan menutup kedua matanya. Energi spiritual di dalam tubuhnya perlahan-lahan beredar. Dalam 2 hari terakhir, dia selalu berusaha menyingkat segel kematian tanpa batas ketiga. Ketika dia baru saja mulai, dia masih sangat kaku, tetapi dia secara bertahap mulai membentuknya. Berdasarkan perasaannya, dia merasa bahwa dia akan benar-benar berhasil memadatkannya malam ini. Mo Ling menyaksikan Mu Chen menutup matanya dan mulai berkultivasi. Kemudian, dia berdiri dan memadamkan api unggun tanpa meninggalkan percikan api. Kekuatannya di dunia surga utara hanya dianggap biasa. Dengan demikian, dia tidak bisa memberikan banyak perlindungan kepada Mu Chen. Yang terbaik baginya adalah berhati-hati. Mu Chen diam-diam mengumpulkan pikirannya dan menunggu hatinya benar-benar tenang. Begitu dia tenang, dia mulai dengan cepat mengedarkan energi spiritual di dalam tubuhnya. Segel kematian tanpa batas adalah seni spiritual yang agak aneh. Itu tidak terlalu kuat pada awalnya. Tetapi ketika jumlah segel meningkat, pada akhirnya akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Pada hari Mu Chen meminjam kekuatan Nine Netebird, dia untuk sementara memadatkan 4 segel kematian tanpa batas. Dengan 4 segel itu, dia menghancurkan serangan taktik Dewa Gunung Liu Jingshan, yang berada pada tahap penguasaan. Menurut spekulasinya sendiri, taktik Dewa Gunung yang dilatih Liu Jingshan dekat dengan seni spiritual tingkat tinggi. Namun, terbukti bahwa tidak mungkin bagi Mu Chen untuk menyingkat 4 segel kematian tanpa batas dalam kondisinya saat ini. Tapi karena kekuatannya telah meningkat, dia bisa mencoba untuk menyingkat segel ketiga. Energi spiritual padat beredar di dalam tubuh Mu Chen. Tak lama setelah itu, Mu Chen akhirnya bisa mengendalikan pikirannya dan membiarkan energi spiritual mengalir melalui meridiannya ke telapak tangannya. Pada saat yang sama, tangan Mu Chen saling menggenggam dan membentuk segel tangan yang tidak biasa. Saat segel tangan ini memudar seperti ilusi, energi spiritual hitam gelap mulai berkumpul di bawah telapak tangannya. Pada akhir proses, itu telah membentuk gumpalan cahaya hitam berukuran 3 meter. Energi spiritual berputar-putar di dalam rumpun cahaya. Tampaknya ada sesuatu yang terbentuk di dalamnya. Saat ini terjadi, fluktuasi energi spiritual yang sombong dan kuat dipancarkan dan menyebabkan daun di samping Mu Chen hancur menjadi debu. Di sebelah Mu Chen, Mo Ling diam-diam mendecakkan lidahnya.
Dia tidak tahu seni spiritual apa yang dilatih oleh Mu Chen. Itu benar-benar memiliki kekuatan yang mengesankan. Seiring waktu, gumpalan cahaya hitam menjadi semakin kecil. Saat rumpun cahaya menyusut, segel cahaya hitam mulai menjadi semakin jelas. Gumpalan cahaya hitam telah benar-benar menghilang, dan segel cahaya hitam melayang di atas telapak tangan Mu Chen. Segel kematian tanpa batas Mu Chen akhirnya berhasil. Mu Chen menghembuskan aliran uap putih. Dia segera mengganti segel tangannya dan segel kematian tanpa batas memasuki telapak tangannya. Begitu segel kematian tanpa batas memasuki telapak tangannya, tubuh Mu Chen bergetar. Serangan balik yang sangat kuat melonjak keluar dari telapak tangannya dan menyerang dengan ganas melalui meridiannya, menimbulkan kekacauan di sepanjang jalan. Namun, Mu Chen sudah siap untuk ini. Dia berkonsentrasi dan energi spiritual hitam gelap yang telah siaga di dalam meridiannya tersapu. Itu bertabrakan dengan keras dengan serangan balik. Sebuah suara yang dalam bergema di dalam tubuh Mu Chen. Di dalam lautan spiritualnya, roda cahaya energi spiritual beredar dan gelombang energi spiritual mengalir keluar terus-menerus. Itu bertahan melawan serangan balik segel kematian tanpa batas. Segel kematian tanpa batas benar-benar mendominasi. Namun, seni pagoda besar yang dilatih Mu Chen bahkan lebih mendominasi. Itu tidak mundur melawan dampak yang ganas, dan sebaliknya ada tanda-tanda serangan balik yang diselesaikan. Konfrontasi dalam tubuh Mu Chen ini berlangsung selama kurang lebih setengah jam. Tepat ketika Mu Chen mulai merasakan sedikit rasa sakit di dalam meridiannya, serangan balik di tubuhnya akhirnya benar-benar teratasi. Tepat ketika serangan balik diselesaikan, Mu Chen merasakan segel kematian tanpa batas ketiga perlahan-lahan menyatu ke tengah telapak tangannya. Dengan cara ini, Mu Chen benar-benar berhasil memadatkan segel kematian tanpa batas ketiga. Di malam yang redup, Mu Chen membuka matanya. Dia mengepalkan tangannya dan merasakan 3 segel kematian tanpa batas berkelap-kelip di ujung jarinya. Fluktuasi sombong yang dipancarkan. Saat ia merasakan kekuatan dari 3 segel kematian tanpa batas, Mu Chen mengungkapkan senyum puas. Dengan melapisi 3 segel kematian tanpa batas di atas satu sama lain, bahkan kultivator tahap awal tingkat roh harus menghindari kekuatannya. Saudaramu, apakah kamu berhasil dalam kultivasimu? Mo Ling, yang melihat sekeliling dengan gugup, tiba-tiba bertanya dengan heran. Mu Chen mengangguk dan tersenyum sambil berdiri. Tapi saat dia akan membiarkan Mo Ling beristirahat, ekspresinya berubah. Matanya langsung menoleh ke arah hutan di depan. Getaran datang dari arah itu. Raungan binatang spiritual juga tampaknya mulai pada saat yang sama dengan getaran. Binatang spiritual. Mu Chen mengerutkan kening. Dia segera memberi isyarat kepada Mo Ling dan mereka berdua menuju ke puncak pohon. Tatapan mereka terfokus ke arah getaran. Getaran dengan cepat mendekat dan mereka melihat lampu merah setelah beberapa saat. Itu adalah sekelompok panter merah. Melihat mereka dari jauh, tampaknya tubuh mereka ditutupi dengan api dan terlihat sangat perkasa. Mereka semua adalah panter api, binatang spiritual yang memiliki kekuatan tahap tengah tingkat rotasi spiritual. Dengan selusin dari mereka mengelompok bersama, bahkan seseorang di tahap akhir tingkat rotasi spiritual harus tersembunyi. Mu Chen menatap kelompok panter api sebelum mengalihkan pandangannya ke depan kawanan. Di lokasi itu, sosok ramping dengan canggung menghindari serangan panter api. Seseorang sedang diburu, Mo Ling berbisik. Mata Mu Chen menyipit. Melalui cahaya bulan, dia melihat seorang gadis kecil berpakaian putih. Dia tampak lebih muda dari mereka. Wajah mungilnya sangat cantik dan menggemaskan. Pada saat ini, matanya yang seperti danau beriak karena panik. Bagaimana gadis kecil bisa mendapatkan kualifikasi untuk memasuki Akademi Spiritual Surga Utara? Meskipun gadis itu cukup imut, Mu Chen lebih terkejut dengan usianya. Dia segera membisikkan ini dengan kaget. Saudaramu, haruskah kita membantunya? Tanya Mo Ling. Memang cukup kejam bagi mereka untuk mundur dan tidak melakukan apa-apa, sambil menyaksikan seorang gadis manis dicabik-cabik oleh panter api. Mu Chen menatap pemandangan itu, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda membantu. Saat dia diawasi oleh Mu Chen dan Mo Ling, gadis kecil itu juga sepertinya mendeteksi sesuatu. Dia mengangkat wajahnya dan matanya yang seperti danau menatap Mu Chen dan Mo Ling. Kegembiraan langsung memenuhi wajahnya. Namun, ekspresi senangnya dengan cepat memudar. Ini karena sepertinya kedua pria di pohon itu tidak mau membantunya. Kejam. Gadis kecil itu cemberut. Air mata segera berkumpul di matanya, tetapi dia menggigit bibirnya dengan keras agar air mata tidak mengalir. Dia cukup polos, jadi dia tidak tahu mengapa mereka tidak membantunya pada saat dia membutuhkan. Namun, begitu dia memikirkannya, pihak lain tidak berkewajiban untuk membantunya. Karena itu, dia segera menggosok matanya. Akademi spiritualnya sebelumnya lebih baik. Semua orang akan membantunya, tetapi orang-orang di sini semuanya adalah individu yang jahat. Dia benar-benar tidak tahu mengapa orang tua dan kepala sekolah ingin dia datang ke sini. Saat ini, dia terpisah dari saudara perempuannya dan tidak ada yang mau membantunya. Saat mereka melihat penampilan menyedihkan dari gadis itu, wajah Mu Chen dan Mo Ling berkedut. Jika ada wanita di sini, mereka mungkin akan menyerang dan memeluk gadis kecil itu dengan simpati. Gadis kecil itu tiba-tiba mengeluarkan teriakan. Sementara dia berusaha mati-matian untuk melarikan diri, langkahnya sangat tidak teratur dan dia benar-benar jatuh ke depan. Ketika itu terjadi, dia segera berbalik dengan panik dan menyaksikan dengan ketakutan ketika selusin panter api yang mengerikan datang menerjangnya. Di pohon, Mu Chen akhirnya menghela nafas tak berdaya. Tubuhnya menukik ke bawah seperti elang ke arah gadis itu. Karena tidak mungkin untuk diabaikan, mengapa tidak membantunya? Di dalam hutan, daging dipanggang di atas api unggun saat minyak aromatik menetes ke bawah. Tetesan minyak menetes ke api unggun menyebabkan api naik lebih tinggi dari dalam api unggun. Di sebelah api unggun, seorang gadis kecil berpakaian putih sedang melebarkan mata hitamnya yang cerah.
Dia menatap daging yang dipanggang di atas ludah saat air liur perlahan keluar dari mulutnya, dia tanpa henti menelan air liurnya. Saat ini, perhatiannya sepenuhnya tertuju di daging panggang. Adapun dua individu di sampingnya, dia untuk sementara melupakan mereka. Batuk. Mu Chen tidak bisa menahan batuk ringan saat dia menatap gadis yang tidak sadar itu. Dia telah menyelamatkannya dari panter api sebelumnya, namun dia masih tetap diam. Hanya setelah beberapa saat, dia dengan ragu bergumam pada Mu Chen, "Aku lapar." Ketika Mu Chen mendengar ini, dia tercengang. Dia hanya bisa membuat bahan terbaik yang tersedia, jadi dia memanggang panter api. Meskipun keahliannya tidak sebanding dengan Luo Li, itu masih berkali-kali lebih baik daripada Mo Ling. Gadis kecil, yang benar-benar fokus pada daging panggang, mendengar suara batuk Mu Chen dan mengangkat wajah mungilnya. "Gadis kecil, siapa namamu?" Mu Chen mengarahkan senyum pada gadis kecil itu dan bertanya padanya. "Kalian semua orang jahat, kakakku menyuruhku untuk tidak sembarangan memberitahu orang lain namaku." Gadis kecil itu cemberut, dia masih ingat Mu Chen dan Mo Ling berdiri di samping, mengawasinya saat dia dikejar tanpa daya oleh panter api. Mereka tidak ingin membantunya, jadi, dari sudut pandangnya, mereka sedekat mungkin untuk dinilai sebagai individu yang buruk. Jika bukan karena dia sangat lapar, dia akan mengabaikan mereka. Mu Chen mengerutkan kening dan mengangkat daging panggang seolah ingin membuangnya. Pada saat itu, gadis kecil itu tiba-tiba menjadi cemas. Matanya langsung menjadi berair seolah-olah dia ingin menangis, sebagai protes terhadap kejahatan tak termaafkan yang dilakukan Mu Chen dengan menolak sesuatu untuk dimakan. Tapi Mu Chen tetap bergeming. Dia hanya tersenyum kecil padanya. "Saya Suner." Gadis kecil itu akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan hidungnya berkedut saat dia menjawab dengan cemas. "Berapakah umur Anda?" 14 tahun. Dengan ancaman daging panggang, gadis kecil itu hanya bisa menjawab pertanyaan dengan jujur. Sedikit kejutan memenuhi mata Mu Chen. 14 tahun, dia bisa mendapatkan kualifikasi Akademi Spiritual Surga Utara pada usia seperti itu. Bukankah ini terlalu luar biasa? Terlebih lagi, ketika Mu Chen melihat dahi gadis kecil yang seperti salju, simbol merah tua ada di sana. Itu adalah simbol peringkat 3. Artinya, gadis kecil ini tidak hanya mendapatkan kuota biasa. Sebaliknya, dia mendapatkan kuota unggulan persis seperti dia. Kamu mendapatkan kuota unggulan untuk Akademi Spiritual Surga Utara meskipun kamu baru berusia 14 tahun. Mungkinkah keluarga Anda terkait dengan seseorang yang tinggi di Akademi Spiritual Surga Utara? Kekuatanmu mirip denganku. Anda hanya berada di tahap tengah rotasi spiritual, jadi bagaimana Anda bisa mendapatkan kuota unggulan? Mo Ling mau tidak mau bertanya. Dia terganggu. Ini karena dia merasa malu ketika membandingkan dirinya dengan gadis kecil itu. Omong kosong. Gadis kecil itu langsung tidak senang ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia segera menjawab, "Kamu bukan lawanku." Lalu mengapa seseorang yang memperoleh kuota unggulan bisa diburu oleh panter api? Mo Ling bertanya dengan curiga. "Itu karena aku lapar." Alasan ini langsung membuat wajah gadis kecil itu memerah. Dia segera meraih kuncir panjangnya dan berkata dengan malu, "Selain itu, saya adalah Master Arai Spiritual. Mereka datang terlalu cepat dan membuatku takut. Sekali saya takut, saya tidak bisa mengatur Arai Spiritual." Seorang Master Arai Spiritual. Mu Chen dan Mo Ling terkejut. Yang terakhir menatap ragu pada gadis kecil bernama Suner seolah-olah dia tidak mempercayainya. "Aku tidak berbohong padamu." Suner memperhatikan kecurigaan di wajah Mu Chen dan Mo Ling dan tiba-tiba tidak sabar. Dia mengulurkan tangan mungilnya dan jari-jarinya yang ramping berkelap-kelip. Saat udara berfluktuasi, arai spiritual biru terbentuk di depannya. Kemudian, fluktuasi energi spiritual yang kuat dipancarkan dari arai. Ini. Mo Ling tercengang. Dia merasakan tekanan besar yang datang dari arai spiritual. Dari fluktuasi energi spiritual, dia dapat mengatakan bahwa itu pasti cukup untuk mengalahkan seseorang di fase akhir tahap rotasi spiritual. Terlebih lagi, arai spiritual ini dibentuk dengan mudah oleh gadis kecil itu. Seorang Master Arai Spiritual peringkat 2. Mata Mu Chen terfokus pada saat ini. Kekuatan arai spiritual ini sama sekali tidak kalah dengan arai spiritual Tiger Blaze pelahap miliknya. Itu sudah dianggap luar biasa di antara arai spiritual peringkat 1. Terlebih lagi, Suner bisa mengaturnya dengan mudah. Itu berarti dia telah melampaui Master Arai Spiritual peringkat 1. Selanjutnya, Mu Chen merasakan perasaan yang akrab saat dia mengatur arai spiritual. Itu adalah Heart Arai State. Pada saat ini, kejutan memenuhi hati Mu Chen. Gadis kecil di depannya sebenarnya adalah Master Arai Spiritual peringkat 2. Selain itu, dia seperti dia dan memiliki Heart Arai State. Ini berarti bahwa dia juga memiliki bakat luar biasa dalam budidaya arai spiritual. Selain itu, Mu Chen bisa merasakan bahwa Suner telah menerima pelatihan budidaya arai spiritual yang relatif lengkap. Itu berkali-kali lebih baik daripada pelatihannya sendiri yang setengah matang. Paling tidak, meskipun dia adalah Master Arai Spiritual peringkat 2, hanya ada beberapa arai spiritual yang bisa dia gunakan. Saat itu, Mu Chen akhirnya mengerti mengapa dia bisa mendapatkan kuota unggulan dan telah direkrut oleh Akademi Spiritual Surga Utara pada usia yang begitu muda. Memikirkan hal ini, Mu Chen menghela nafas. Ada terlalu banyak bakat tersembunyi di dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Selain itu, ini hanya ujian untuk pendatang baru dan sudah ada begitu banyak individu yang kuat. Ini, Mu Chen tersenyum sambil menyerahkan daging panggang di tangannya kepada gadis kecil itu, yang sudah mengeluarkan air liur. "Terima kasih kakak." Mata gelap Suner langsung menjadi cerah. Namun, gadis kecil itu masih mengucapkan terima kasih dengan sopan sebelum menerimanya. Kemudian, dia berhenti peduli tentang citranya saat dia memakannya. Mu Chen tidak bisa menahan senyum saat dia menatap gadis kecil yang tidak bersalah, dengan pintail panjang dan penuh dengan vitalitas. Tubuh gadis kecil itu cukup mungil, namun makannya secara tak terduga besar.
Dia dengan cepat memakan semua daging dan berkedip saat dia berkata kepada Mu Chen dengan ekspresi malu, aku masih lapar. Mu Chen terdiam. Dia bertanya dengan senyum masam, berapa lama sejak kamu terakhir makan? 2 hari. Gadis kecil itu sangat tertekan ketika dia menyebutkannya. Dia berkata, saya awalnya membawa banyak makanan. Namun, saya bertemu dengan binatang spiritual kecil 2 hari yang lalu dan memberinya banyak makanan. Karena saya tidak tahu cara memasak, saya tidak punya kesempatan untuk makan sampai sekarang. Mu Chen dan Mo Ling saling bertukar pandang. Keduanya ingin tertawa. Ujian Akademi Spiritual Surga Utara adalah tempat yang sangat serius. Bagaimana bisa makhluk yang tidak biasa seperti itu muncul di sini? Mu Chen menggelengkan kepalanya, mengambil beberapa kayu dan menumpuknya. Kakak, kamu benar-benar baik. Siapa namamu? Melihat Mu Chen menyiapkan makanan untuknya lagi, pendapat Suner tentang dia meningkat secara signifikan. Karena itu, dia bertanya dengan suara yang jelas dan polos. Saya Mu Chen dan dia Mo Ling. Kami berasal dari Akademi Spiritual yang sama. Mu Chen tersenyum dan bertanya, berdasarkan apa yang Anda katakan sebelumnya, saudara perempuan Anda juga ada di dunia surga utara ini. Ya, Suner buru-buru mengangguk. Dia menggosok perutnya dan berkata, namun, kami berpisah. Kalau tidak, saya tidak akan lapar. Terlebih lagi, jika saudara perempuan saya ada di sini bersama saya tidak akan diganggu oleh binatang buas ini. Saat dia berbicara tentang saudara perempuannya, gadis kecil itu tampak dipenuhi dengan kebanggaan. Quintailnya akan melambung ke atas dan ke bawah. Apakah kakakmu kuat? Mo Ling bertanya karena penasaran. Kakakku adalah seseorang yang berpartisipasi dalam jalan spiritual. Suner menjawab dengan bangga. Mo Ling terkejut. Berpartisipasi dalam jalan spiritual, maka dia jelas bukan seseorang yang sederhana. Saudaramu, mungkin kamu mengenalnya. Mo Ling tersenyum saat dia bertanya pada Mu Chen. Itu belum tentu demikian. Jalan spiritual cukup besar. Selain itu, saya keluar setahun lebih awal dari yang lain. Bagaimana saya bisa mengenal semua orang? Mu Chen menggelengkan kepalanya dan menjawab. Kakak Mu Chen, Anda juga berpartisipasi dalam jalan spiritual. Bukankah kamu cukup kuat? Saya juga menerima kualifikasi jalan spiritual, tetapi ibu saya tidak membiarkan saya pergi karena saya terlalu muda. Suner berkata dengan menyesal. Kamu juga mendapatkan kualifikasi. Mo Ling terdiam. Dia menatap Suner seolah-olah dia adalah monster. Latar belakang seperti apa yang dimiliki gadis kecil ini? Dalam alam spiritual utara mereka, Mu Chen adalah satu-satunya yang telah memperoleh kualifikasi untuk memasuki jalan spiritual. Mu Chen tidak terkejut. Tampaknya Suner cukup berbakat dalam arah spiritual. Jika mereka harus mendiskusikan kemampuan tempurnya, dia mungkin bisa bertarung melawan pembangkit tenaga tahap awal tingkat roh. Namun, dia jelas tidak memiliki pengalaman dan sangat tidak dewasa. Bagus kalau kamu tidak pergi. Kalau tidak, Anda mungkin tidak berada di sini sekarang. Mu Chen tersenyum. Dia tahu betapa kejamnya jalan spiritual itu. Itu benar-benar tempat yang luar biasa untuk mengasah orang lain. Untuk seorang gadis lugu seperti Suner, itu bukanlah tempat yang baik untuk dikunjungi. Jika dia berpartisipasi, dia mungkin akan kehilangan kepribadian yang polos dan murni itu. Tetapi apakah itu kerugian baginya atau tidak, sulit bagi seseorang untuk mengatakannya. Ini. Mu Chen menyerahkan daging panggang di tangannya kepada Suner. Karena gadis itu cukup polos, dia sangat menyukainya. Suner dengan penuh semangat menerima daging panggang itu. Kemudian, dia segera mengubur dirinya di dalam daging. Gadis kecil itu memiliki makan yang sangat besar, yang hanya terpuaskan setelah Mu Chen memanggang seluruh panter api untuknya. Adegan ini membuat Mu Chen dan Mo Ling melirik tubuh mungilnya. Mereka bertanya-tanya di mana semua makanan itu menghilang di dalam tubuhnya. Kakak Mu Chen. Setelah dia puas, mata hitam Suner tiba-tiba menatap Mu Chen dan dia bertanya dengan ragu-ragu, bisakah saya meminta bantuan Anda? Mu Chen menatapnya. Bisakah kamu membantuku menemukan kakak perempuanku? Dia mungkin berada di wilayah ini, saya memiliki papan roh sehingga saya dapat menemukannya. Suner menyentuh simbol merah yang berkedip di dahinya dan berbisik, orang lain telah mencoba untuk mencuri ini dari saya. Jadi saya hanya bisa bersembunyi kapan saja. Saya bertemu seseorang selama 2 hari terakhir. Jika saya tersesat saat mencari saudara perempuan saya mungkin akan kelaparan lagi. Petik 2. Mu Chen memberinya senyum lembut. Suner memiliki simbol peringkat 3. Itu memang cukup menarik bagi orang lain. Ditambah dengan usia dan kepribadiannya yang murni, dia mungkin akan tertipu dan simbolnya dicuri tak lama setelah berpisah dari mereka. Kakak Mu Chen, Anda orang baik. Tolong bantu aku. Saya pasti akan membalas Anda begitu saya menemukan kakak perempuan saya. Suner memohon. Mu Chen adalah orang pertama yang tidak mencoba mencuri simbolnya dan bahkan memberinya makanan. Saat ia menatap ekspresi memohon gadis kecil itu, Mu Chen tersenyum. Sebagian besar orang di dunia surga utara akan memiliki tujuan yang sama dengan mereka. Oleh karena itu, rute mereka akan sama. Dia percaya itu tidak akan menyebabkan terlalu banyak masalah bagi mereka untuk membantunya, jadi dia menganggukkan kepalanya ke Suner. Pasti akan menarik untuk memiliki makhluk yang tidak biasa mengikuti mereka. Dengan Suner bergabung dengan mereka di jalan, itu membawa lebih banyak kegembiraan bagi mereka. Baik Mu Chen dan Mo Ling memiliki kesan yang baik tentang gadis kecil yang imut dan polos itu. Meskipun gadis kecil ini terkadang ceroboh, kejenakaannya sering membawa kesenangan. Karena perlindungan Mu Chen dan Mo Ling, Suner akhirnya bisa menunjukkan kemampuannya sebagai master arah spiritual peringkat 2 selama perjalanan. Bahkan Mu Chen terkadang terkejut saat melihat arah spiritual yang kuat yang dibentuk dengan sangat terampil. Energi ledakan dari susunan bisa langsung membunuh binatang spiritual tahap akhir rotasi spiritual. Meskipun gadis kecil itu sangat luar biasa, dia tidak memiliki pengalaman bertarung. Setelah diganggu, kecepatan mengatur arah spiritual akan melambat secara signifikan dan menjadi sangat tidak stabil.
Jika itu adalah pertarungan hidup dan mati, tidak mungkin lawannya akan memberinya kesempatan untuk membentuk barisan dengan sempurna. Kesimpulannya, potensi Sunir cukup tinggi, tapi dia masih perlu mengasah dirinya sendiri sebelum dia bisa menggunakan potensi itu sepenuhnya. Tapi tidak peduli apa, Master Arai Spiritual peringkat 2 masih merupakan ancaman yang cukup besar. Jika Sunir diberi ruang untuk keluar, dia bahkan bisa melawan pembangkit tenaga tahap awal tingkat roh. Tentu saja, masih ada masalah dia membutuhkan waktu untuk bersiap. Selama perjalanan 3 orang mereka menarik banyak perhatian. Lagi pula, di antara mereka bertiga, Mu Chen memiliki simbol peringkat 4, Sunir memiliki simbol peringkat 3 dan bahkan Mo Ling memiliki simbol peringkat 2. Bagi banyak orang, target semacam ini cukup menggoda. Jadi, ada banyak serangan menyelinap di sepanjang jalan. Namun, setiap satu dari mereka diselesaikan oleh Mu Chen. Dengan kekuatan Mu Chen saat ini, kecuali itu adalah kultivator tingkat roh, mereka tidak akan mampu menghasilkan ancaman apapun padanya. Oleh karena itu, banyak pembuat masalah tidak dapat mengganggu langkah mereka. Di daerah hutan, raungan binatang terdengar. Mu Chen berdiri di atas cabang pohon dan melihat apa yang ada di depan. Di lokasi itu, ada 3 badak hitam pekat. Ketiga badak baja ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan tahap akhir rotasi spiritual. Mata merah darah mereka terkunci pada Mo Ling, yang berada tepat di atas mereka. Tidak terlalu jauh di belakang Mo Ling, Sunir melihat sekeliling dengan ragu-ragu. Sunir, aku akan meninggalkan 3 orang ini untuk kalian berdua. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan situasi ini, kami harus membatalkan sementara makan malam ini. Mu Chen menatap Sunir dan tersenyum. Kekuatan Sunir lumayan. Jika dia bisa dewasa, dia akan bisa tampil dengan baik. Jadi, Mu Chen berusaha membantunya sebanyak mungkin. Meskipun Mu Chen memiliki kesan yang baik padanya, karena penampilannya yang cantik dan polos, kepribadiannya tidak cocok untuk tempat ini. Oleh karena itu, Sunir harus mengembangkan kekuatannya sendiri. Ini adalah sesuatu yang akan menguntungkannya. Harap diperhatikan, ini bukan hanya untukmu, ini juga untuk makan malam kakakmu Mo Ling. Anda harus tampil dengan mantap, jika tidak, Anda berdua akan kelaparan bersama. Saat dia mendengar Mu Chen menggunakan ancaman mengerikan ini padanya, hidung Sunir berkedut. Meski sedikit membuat frustrasi, gadis kecil itu merasa bersalah karena penampilannya sendiri akan mempengaruhi Mo Ling juga. Kakak Mu Chen adalah yang terburuk, dia bahkan lebih ganas dari binatang spiritual ini. Meskipun penampilannya yang tersenyum terlihat sangat tampan. Kali ini, dia harus bekerja keras. Setelah mengambil keputusan, Sunir mengepalkan tangannya dengan lembut. Cahaya dengan cepat muncul dan menembun menjadi banyak segel spiritual. Dia menutup matanya dan tidak melihat binatang spiritual yang kejam. Kemudian, tangannya berpindah di antara segel, dan diagram arah spiritual dengan cepat diatur. Di depannya, Mo Ling dipaksa ke posisi canggung oleh 3 badak baja. Dia hanya berada di fase tengah rotasi spiritual, jadi dia tidak bisa mengalahkan satu pun badak baja. Jika bukan karena fakta bahwa binatang spiritual ini tidak cerdas, dia mungkin sudah diinjak sampai mati. Namun meski begitu, dia masih dalam bahaya dan hanya bisa bertahan. Kakak Mo Ling, minggir. Tepat ketika Mo Ling tidak tahan lagi, suara malaikat datang dari belakang. Mo Ling langsung berguling dan membanting tangannya ke tanah. Kemudian, tubuhnya dengan cepat terbang kembali. Pada saat ini, Sunir sudah membuka matanya. Sebuah arai cahaya biru terbentuk di depannya dan fluktuasi kekerasan menyebar. Pada saat arai spiritual telah dibentuk oleh Sunir, wajah mungilnya juga berubah serius. Dia melambaikan tangannya dan susunan cahaya biru melepaskan cahaya biru yang kaya. Arai roh angin. Cahaya biru menyembur keluar dan berubah menjadi bila angin di dalam susunan cahaya. Bila angin merobek udara dan turun dengan kekuatan luar biasa. Akibatnya, tanah rusak berat. Bila angin ini secara langsung menyelubungi ketiga badak baja. Saat bila angin melonjak, mereka langsung memotong 3 badak baja dan melukainya di sekujur tubuh mereka. Pada akhirnya, mereka meraung dan berjuang saat mereka jatuh ke tanah. Darah segar mengalir dari luka mereka. Mu Chen mengangguk sedikit saat dia melihat dari samping. Arai spiritual yang ditampilkan Sunir harus dianggap sebagai eksistensi teratas di antara arai spiritual peringkat 1. Itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan badak baja tahap akhir rotasi spiritual tidak mampu menanggungnya. Luar biasa. Mo Ling melihat ketiga badak baja yang dengan cepat dibunuh oleh Sunir dan mau tidak mau mengacungkan jempol ke Sunir. Kejutan memenuhi matanya. Seorang master arai spiritual memang kuat. Mu Chen tersenyum dan berjalan di samping Sunir. Dia menggosok kepalanya dan berkata, "Bagus." Setelah menerima pujian ini, mata Sunir menunjukkan sedikit kegembiraan. Sangat mudah untuk membuat gadis kecil ini bahagia. Keluarkan papan rohmu. Anda harus memeriksa seberapa jauh kami dari kakak perempuanmu. Petik 2. Mendengar ini, tangan Sunir langsung berkilat. Sebuah papan cahaya seukuran 2 telapak tangan muncul di atas tangannya. Di papan, ada penghalang cahaya, dan beberapa cahaya bisa dilihat di dalam penghalang. Ini adalah posisi yang mendukung artefak spiritual. Meskipun itu perlu diatur terlebih dahulu, akan sangat mudah bagi mereka untuk menemukan yang lain dalam jarak tertentu. Namun, Mu Chen jarang melihat artefak spiritual di alam spiritual utara. Ini karena artefak spiritual hanya bisa dibuat oleh pandai besi spiritual, dan pandai besi spiritual di alam spiritual utara bahkan lebih langka daripada master arai spiritual. Bahkan Mu Feng tidak memiliki artefak spiritual yang layak. Secara keseluruhan, ini hanya bisa terjadi karena alam spiritual utara terlalu kecil. Sunir menatap papan roh sebentar dan menunjuk ke utara dengan jarinya. "Kami dekat. Jika kita terus menuju ke arah ini, kita akan dapat menemukan saudara perempuan saya dalam waktu setengah hari," katanya. Mu Chen mengangguk sedikit. "Kakak Mu Chen." Sunir meletakkan papan roh dan menatap Mu Chen. Ekor kembarnya menarik ketika dia bertanya, "Apakah kamu akan pergi begitu kamu mengirimku kembali ke kakak perempuanku?"
Suner enggan berpisah dengannya. Setelah interaksi mereka satu sama lain selama 2 hari terakhir, gadis kecil itu merasakan kebaikan Mu Chen dan menjadi sangat dekat dengannya. Ini semua meskipun dia tanpa kompromi untuk memaksanya berlatih. Kita berdua harus menuju ke aula surga utara apapun di beberapa titik. Kita bisa pergi bersama dengan kakakku, kata Suner dengan penuh harap. Mendengar ini, Mu Chen tersenyum. Dia menarik kuncir gadis kecil yang penuh dengan semangat dan menjawab, kita akan lihat esok. Ayo, kita siapkan makan malam dulu. Mata Suner, yang tampak tertekan karena jawaban samar Mu Chen, langsung menyala ketika dia mendengar akhir kalimat. Dia buru-buru mengikutinya dengan penuh semangat. Saat Mu Chen dan 2 lainnya pergi, beberapa tatapan yang tersembunyi di dalam kegelapan hutan melintas dan memudar. Pada hari berikutnya, Mu Chen dan yang lainnya dapat berangkat lagi. Berdasarkan lintasan papan roh Suner, adiknya pasti menuju ke arah ini dengan cepat. Ketiga sosok itu mendorong dengan lembut dari cabang pohon dan bergegas keluar dari dalam hutan. Mereka terbang, disertai dengan suara angin yang pecah. Namun, Mu Chen tiba-tiba berhenti. Dia mengulurkan kedua tangannya dan menghentikan Mo Ling dan Suner di belakangnya. Apa itu? Mo Ling bertanya dengan bingung. Mata Mu Chen menyipit. Matanya menatap dengan tenang ke hutan di depan mereka saat dia berkata, keluar. Tidakkah kamu merasa tidak nyaman bersembunyi di tempat sempit seperti itu? Setelah suara Mu Chen terdengar, keributan dimulai di hutan di depan mereka. Dalam sekejap, Mo Ling terkejut melihat banyak sosok perlahan muncul dari hutan. Setidaknya ada 30 orang yang bersembunyi di sana. Dan di garis depan kelompok, dia melihat 3 sosok yang dikenalnya. Orang yang memimpin kelompok itu adalah Ge King, yang telah berusaha merampok mereka sebelumnya tetapi malah menderita kerugian. Saat ini, Ge King memiliki simbol merah yang berkedip di dahinya. Dalam beberapa hari yang singkat, dia benar-benar meningkatkan simbolnya ke peringkat 3. Sepertinya dia telah merampok banyak orang. Oh, kebetulan sekali, kita benar-benar bertemu lagi. Ge King tersenyum sambil menatap Mu Chen. Matanya dipenuhi dengan niat buruk. Mu Chen meliriknya dan memperhatikan bahwa sebenarnya ada 8 individu yang telah mencapai tahap akhir rotasi spiritual di dalam grup. Adapun sisanya, aura mereka juga tidak lemah. Sepertinya Ge King sudah siap. Selain itu, orang-orang ini memiliki pita merah yang melilit lengan mereka. Sepertinya mereka berasal dari tim yang sama. Saat ini di dunia surga utara ini, sudah ada banyak kekuatan kecil dan besar. Jelas bahwa Ge King telah bergabung. Sepertinya hukuman yang kuberikan padamu sebelumnya tidak cukup, kata Mu Chen perlahan. Sedikit rasa dingin melintas di matanya. Dia tidak suka masalah yang terus-menerus seperti ini. Anda masih berani bertindak sombong sekarang. Bukankah kamu cukup mampu bertarung? Lalu, kenapa kamu tidak mencoba bertarung melawan kami bertiga? Ge King berteriak sambil menggertakkan giginya. Meskipun dia tahu bahwa Mu Chen kuat, dia tidak percaya bahwa mereka akan gagal untuk menyingkirkan Mu Chen dengan 30 orang. Bagaimanapun, yang terakhir hanya pada tahap akhir rotasi spiritual dan belum menembus ke tingkat roh. Mo Ling, bawa Suner dan pergi. Mata hitam Mu Chen perlahan menjadi dingin. Cahaya hitam keluar dari telapak tangannya. Kakak Mu Chen. Tepat ketika Mu Chen hendak menyerang, Suner tiba-tiba menarik lengannya. Kemudian, dia diam-diam mengulurkan papan roh di telapak tangannya. Sedikit kegembiraan memenuhi matanya yang hitam pekat. Kakakku akan datang. Mu Chen tercengang. Dia melirik papan roh dan melihat cahaya mendekati mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Cahaya dengan cepat mendekati area ini dan energi spiritual yang berfluktuasi langsung meledak keluar. Tekanan energi spiritual yang kuat kemudian dipancarkan ke seluruh area. Mu Chen merasakan tekanan energi spiritual dan mengerutkan kening, panggung roh. Mu Chen melihat ke kejauhan. Di lokasi itu, sosok yang terbuat dari cahaya menyerbu dengan kecepatan kilat. Tekanan energi spiritual yang padat menyelimuti hutan dengan kecepatan yang luar biasa. Ge King dan yang lainnya, yang semula berencana menyerang Mu Chen, tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Mereka buru-buru berbalik dan melihat ke belakang mereka. Datang dari arah itu, sosok yang dibungkus dengan energi spiritual bergegas dengan cepat. Sosok itu sangat cepat, dan, dalam beberapa detik, dia muncul di langit di atas hutan. Kemudian, tubuhnya turun ke pohon besar saat dia mengungkapkan sosok rampingnya. Pada saat ini, tatapan semua orang berkumpul di lokasi gadis itu. Dia adalah seorang gadis cantik yang mengenakan gaun berwarna aprikot. Sosoknya cukup tinggi, dan dia memiliki wajah yang lembut. Terlebih lagi, lehernya, yang ramping dan putih seperti salju, memberikan daya pikat yang sangat indah hingga ke tulang selangkanya. Di bawah tulang selangka adalah sosok melengkung yang memanjang ke bawah bersama dengan pakaiannya. Gadis seperti ini hanya bisa dianggap luar biasa. Namun, dia saat ini mengenakan ekspresi dingin dan memancarkan atmosfer yang tajam dan berbahaya, yang begitu kuat sehingga mampu menghentikan orang lain untuk mendekatinya. Kakak. Ketika Suner melihat gadis itu muncul, wajah mungilnya menunjukkan sedikit kegembiraan, dan dia buru-buru melambaikan tangannya. Gadis cantik yang mengenakan gaun berwarna aprikot itu menatap Suner, dan ekspresi dinginnya dengan cepat memudar. Matanya langsung melembut. Apakah dia saudari perempuan Suner? Betapa cantiknya, Mo Ling berbisik sambil menatap gadis cantik itu dengan heran. Mu Chen tersenyum. Gadis di depannya asing baginya. Jelas bahwa dia belum bertemu dengannya di jalan spiritual. Namun, yang terakhir itu pasti kuat. Aura yang dia pancarkan mungkin berada pada level tahap awal tingkat roh. Dengan kekuatan seperti ini, dia tidak bisa dianggap lemah di dunia surga utara. Langkah terakhir di jalan spiritual benar-benar mengesankan. Mu Chen menghela nafas di dalam hatinya. Dalam pencobaan jalan spiritual, jika langkah sebelumnya mengasah pikiran, maka langkah terakhir adalah hadiah dari pencobaan.
Hadiah itu akan menjadi distribusi kekuatan berdasarkan mengasah pikiran. Jadi, selama seseorang melewati langkah terakhir, itu akan dihitung sebagai melewati jalan spiritual. Dan karena Mu Chen ditendang keluar di tengah jalan spiritual, dia hanya bisa mengasah dirinya sendiri secara mental. Tapi dia tidak memiliki kekuatan dari langkah terakhir. Berdasarkan perhitungan Mu Chen, jika dia berhasil memperoleh kultivasi energi spiritual selama langkah terakhir, dia yakin bahwa dia akan memiliki kualifikasi untuk memasuki tahap 3 surga. Meskipun dia merasa sedikit menyesal, Mu Chen bukanlah seseorang yang bimbang dan pelin-pelan. Bahkan tanpa lompatan kekuatan yang sangat besar, dia percaya bahwa dia akan mampu mengejar secara perlahan dan pasti. Di pohon, gadis yang mengenakan gaun aprikot menatap tajam ke arah Mu Chen dan Mo Ling yang berada di samping Suner. Dia mengerti bahwa adik perempuannya cukup polos. Jika seseorang ingin menipunya dan menjualnya, dia mungkin akan dengan senang hati menghitung uang untuk transaksi itu. Bahkan melawan tatapan intens, Mu Chen tidak mundur sama sekali. Mata hitamnya tenang seperti danau. Dia tidak hanya tetap tidak terpengaruh oleh kekuatannya tetapi juga oleh penampilannya. Setelah beberapa saat, gadis itu perlahan menarik kembali pandangannya dan berbalik untuk melihat Ge King. Dia melirik pita merah. Kemudian, matanya yang indah berkedut saat dia bertanya, apakah kamu dari klan Ge? Ge King mengangguk ragu. Dia mengenali gadis di depannya, yang jelas-jelas berada di tingkat roh. Dia adalah pemimpin klan Ye Qingling. Di wilayah ini, dia cukup terkenal. Tenang, ucap gadis itu pelan. Wajah Ge King sedikit berubah. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan enggan, jika kamu ingin membawa gadis kecil itu pergi, kami tidak akan menghentikanmu. Namun, kami memiliki dendam dengan anak laki-laki itu, jadi saya harap Anda akan memberikan beberapa wajah untuk kakak saya, Ge Hai, dan tidak campur tangan dengan kami. Ye Qingling menatap Ge King sejenak. Ge Hai adalah pemimpin klan Ge. Kekuatannya juga telah mencapai tahap awal tingkat roh. Namun, Ye Qingling masih menggelengkan kepalanya dan menjawab, karena mereka adalah teman Suner, aku tidak bisa duduk diam di sini. Mendengar bahwa Ye Qingling bersikeras untuk campur tangan dengan situasi, wajah Ge King langsung berubah jelek. Jelas bahwa dia tidak mengharapkan Ye Qingling untuk tidak menghormati saudaranya. Saat ekspresi Ge King berubah, suara angin pecah tiba-tiba terdengar dari belakang. Kemudian, banyak sosok menyerbu dan muncul di ruang sekitarnya. Mereka benar-benar mengelilingi mereka semua. Ini orang-orang dari klan Ye, Ge King dan yang lainnya sedikit takut ketika mereka melihat banyak sosok. Ge King, saudari Ye berbicara kepadamu dengan hormat. Anda lebih baik tahu apa yang baik untuk Anda. Jika tidak, kami akan langsung mengambil simbol Anda dan melihat apakah klan Ge Anda dapat merespons dengan cepat. Seorang anak laki-laki berteriak dengan suara dingin di depan puluhan sosok. Bocah itu memiliki tubuh kurus dan menatap Ge King sambil tersenyum. Namun, begitu tatapannya tertuju pada sosok dalam gaun berwarna aprikot, sedikit gairah dan cinta muncul di kedalaman matanya. Wang Seng, apakah menurutmu klan Ge kami takut padamu? Ge King mendengus sambil menatap bocah itu. Yang terakhir ini dianggap sebagai sosok nomor 2 dalam klan Ye. Kekuatannya hanya sedikit lebih lemah dari Ye Qingling. Dikatakan bahwa dia setengah langkah dari memasuki tingkat roh dan sangat kuat. Lalu mengapa kita tidak mengujinya? Wang Seng melengkungkan bibirnya dan menjawab. Kamu. Ge King menggertakkan giginya. Bagaimana mereka bisa berani menyerang ketika Ye Qingling ada di sini? Sebuah kultivator tingkat roh sendiri sudah cukup untuk menangani mereka semua. Bagaimanapun, tingkat rotasi spiritual dan tingkat roh terlalu berbeda. Ekspresi Ge King berubah untuk sementara waktu. Kemudian, dia akhirnya berbalik dan menatap Mu Chen, anggap dirimu beruntung kali ini. Jangan pernah biarkan aku menemukan kesempatan untuk berurusan denganmu lain kali. Kalau tidak, saya tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Setelah dia mengatakan ini, dia berbalik dan berbicara kepada Ye Qingling dan Wang Seng, karena kamu tidak akan memberi muka apapun kepada klan Ge, aku akan berbicara baik dengan saudaraku tentang hal itu. Jangan berpikir bahwa kami takut padamu. Ayo pergi. Ge King mendengus dan melambaikan tangannya. Kemudian, dia memimpin ke-30 pria itu kembali ke hutan di belakang menghilang dari lokasi ini. Dengan kepergian Ge King dan yang lainnya, suasana di daerah itu menjadi tenang. Wang Seng juga menghela nafas lega. Klan Ge memiliki kemampuan yang mirip dengan mereka. Selain itu, Ge Hai juga berada di tahap awal tingkat roh. Jika mereka bertarung, mereka tidak akan memiliki banyak keuntungan. Ye Qingling hanya pindah dari cabang setelah dia menyadari bahwa Ge King dan yang lainnya pergi. Dia muncul di pohon tempat Mu Chen dan yang lainnya berdiri. Kemudian, wajahnya yang lembut menunjukkan senyum yang menyentuh saat dia menarik tangan Suner dan bertanya dengan lembut, gadis kecil, apakah terjadi sesuatu padamu selama perpisahan kita? Suner cemberut dengan ekspresi terluka, saya kelaparan selama beberapa hari. Beruntung saya bertemu dengan kakak Mu Chen. Kalau tidak, saya akan mati kelaparan. Pelahap, Ye Qingling tersenyum. Jari-jarinya yang ramping mau tak mau menusuk hidung Suner. Kemudian, dia mengangkat kepalanya ke anak laki-laki di depannya. Anak laki-laki itu memiliki senyum di wajahnya saat dia menatap mereka dengan tenang. Sepanjang seluruh pertukaran, tidak ada yang merusak ketenangan di matanya. Kamu Mu Chen, kan? Saya saudari perempuan Suner, Ye Qingling. Terima kasih telah merawatnya selama beberapa hari terakhir. Ye Qingling mengarahkan senyum pada Mu Chen dan mengulurkan tangannya yang indah. Mu Chen juga mengulurkan tangannya dan memegang tangannya. Saat tangan mereka bersentuhan, Mu Chen bisa merasakan hawa dingin yang lembut, yang senyaman memegang batu giok yang indah. Namun, dia tidak merindukan perasaan ini dan dengan lembut menarik tangannya, aku hanya menyukai gadis ini. Itu sebabnya saya membawanya di sepanjang jalan. Petik 2. Di belakang Ye Qingling, Wang Seng dan yang lainnya tiba dan tersenyum ramah pada Mu Chen. Saudari, kakak Mu Chen luar biasa.
dia juga seperti kita dan memperoleh entry unggulan. Selain itu, dia juga seorang master arai spiritual. Suner menarik tangan Ye Qingling dan menyeringai. Oh! Sedikit kejutan memenuhi mata Ye Qingling dan Wang Sheng. Tatapan mereka menyapu tubuh Mu Chen. Seseorang, yang berada di tahap akhir rotasi spiritual, biasanya terlihat di dunia surga utara. Namun, dia benar-benar mampu sejak dia mendapatkan entry unggulan. Adapun menjadi master arai spiritual seperti yang disebutkan Suner, itu diabaikan karena mereka pikir Mu Chen hanya tahu bagaimana menggunakan arai spiritual dan tidak terlalu ahli di dalamnya. Mu Chen tersenyum tak berdaya. Gadis kecil ini benar-benar polos karena dia baru saja mengumumkan rahasianya dengan lantang. Dia menangkupkan tangannya ke arah Ye Qingling dan berkata, "Sejak Suner telah menemukanmu, aku tidak punya urusan lagi di sini. Terima kasih telah menyelamatkan saya sebelumnya. Aku harus mengucapkan selamat tinggal bersama dengan temanku." Meskipun kekuatan Ye Qingling tidak lemah dan dia telah membangun kekuatan yang cukup besar, Mu Chen tidak berencana untuk disambut oleh mereka. Karena itu, dia tidak berpikir untuk memperdalam persahabatan mereka. "Kakak Mu Chen, tidak." Tapi saat dia menggumamkan kata-kata ini, Suner buru-buru menarik tangannya. Dia memohon, "Karena kita semua pergi ke Aula Surga Utara, mari kita pergi bersama." Dia sudah mengembangkan beberapa perasaan persahabatan dengan Mu Chen dan Mo Ling setelah beberapa hari terakhir. Oleh karena itu, dia tidak ingin Mu Chen pergi. "Saudaramu, karena Suner menyukaimu, mengapa kamu tidak mengikuti kami untuk sementara? Anda tidak memiliki banyak anggota denganmu, jadi Anda pasti tidak mengumpulkan banyak informasi tentang dunia surga utara. Kami dapat memberitahu Anda tentang itu." Ye Qingling tersenyum saat dia mengirim undangan. Dia telah berpikir tentang jika untuk sementara waktu, Mu Chen telah membantu Suner, jadi seolah-olah dia telah membantu mereka. Dan dari kelihatannya, dia sepertinya telah menyinggung Ge King. Jika itu hanya Ge King, itu akan mudah untuk dihadapi. Namun, dia memiliki kakak laki-laki, yang melangkah ke tingkat roh di belakangnya. Ge Hai juga berpartisipasi dalam jalan spiritual, jadi dia tahu bahwa dia tidak mudah untuk dihadapi. Mu Chen dan Mo Ling mungkin akan menderita jika mereka berpapasan dengannya. Mu Chen melirik Ye Qingling. Dia mengerti apa yang terakhir dipikirkan hanya dari matanya yang berbinar dan tersenyum. Dia tidak pernah peduli tentang Ge King. Adapun saudaranya, siapa yang peduli jika dia telah memasuki tingkat roh? Akankah dia, Mu Chen, benar-benar takut padanya? Bahkan kultivator Heavenly Fusion Stage telah dibunuh olehnya. Berapa banyak tekanan yang bisa diberikan oleh tingkat roh belaka? Tetapi jika Mu Chen menolak undangan Ye Qingling juga, dia bisa dianggap sebagai orang yang tidak kenal kompromi. Selain itu, kalimat terakhir yang Ye Qingling katakan telah menarik minatnya. Dia cukup asing dengan dunia surga utara dan Ye Qingling memiliki cukup banyak pria. Jadi, dia mungkin memahaminya lebih baik daripada dia. Dia bisa mengambil keuntungan dari ini dan mendapatkan lebih banyak informasi. "Kalau begitu aku harus merepotkanmu selama beberapa hari ke depan." Mu Chen tersenyum dan tidak lagi menolak. Kemudian, dia membawa Mo Ling saat dia turun dari pohon. Dari samping, beberapa pemuda klan Ye menyambut mereka dengan antusias. "Saudari Ye, bukankah kita akan membuat Ge Hai tidak senang dengan membiarkan mereka tinggal bersama kita?" Wang Sheng berbisik. "Jangan menyebutkan tentang fakta apakah Ge Hai akan menyerang kita karena Ge King. Bahkan jika itu benar, aku tidak takut pada Ge Hai." Ye Qingling tersenyum lembut. "Anda seharusnya tidak meremehkan saudara Mu Chen. Dia sangat kuat. Sepertinya dia juga memasuki jalan spiritual." Suner menyentuh wajahnya seolah dia mengingat kata-kata yang Mo Ling sebutkan sebelumnya. "Apa?" Mendengar ini, Wang Sheng benar-benar terdiam. Bahkan Ye Qingling tercengang. Mu Chen juga berpartisipasi dalam jalan spiritual. Bukankah seharusnya seseorang yang berpartisipasi dalam jalan spiritual setidaknya berada di tingkat roh? Sepertinya dia lebih lemah dariku. Wang Sheng dipenuhi dengan keraguan. Ye Qingling mengerutkan kening dengan ringan. Dia sepertinya samar-samar mendengar nama Mu Chen sebelumnya, tapi dia tidak bisa mengingat di mana. "Kamu mungkin salah dengar." Ye Qingling tersenyum sedikit. Jika dia telah berpartisipasi dalam jalan spiritual, kekuatan Mu Chen memang cukup rendah. Selain itu, yang terakhir tidak memiliki bau seseorang yang keluar dari jalan spiritual. Memikirkan hal ini, dia sampai pada kesimpulan bahwa Suner mungkin salah dengar. "Ayo pergi, gadis kecil, kakakmu akan menyiapkan pesta lezat untukmu." Ye Qingling menarik Suner saat dia berjalan ke depan. Suner, yang awalnya berencana untuk menyangkal masalah tentang Mu Chen, langsung matanya berbinar ketika dia mendengar kata-kata ini. Kemudian, dia buru-buru mengikuti. Banyak tenda tersebar di seluruh ruang terbuka yang ditutupi dengan kerikil yang jauh di dalam hutan. Tenda-tenda ini membentuk kemah yang tertutup oleh rindangnya hutan purba. Di dalam kamp, ada banyak tokoh, dan suasananya sangat hidup. Selain itu, ada orang-orang yang menjaga lingkungan kamp dengan waspada dan terus memantau situasi di dekat kamp. "Kakak Ye telah kembali." Tiba-tiba, sebuah teriakan bergema di udara. Keributan langsung meledak, dan banyak orang berdiri saat mereka menatap dengan penuh semangat ke arah pinggiran kamp. Di kejauhan, lusinan sosok mendekat dengan cepat, dan, setelah beberapa saat, mereka mendarat di dalam kamp. "Kakak Ye." Saat mereka menatap sosok terkemuka, gadis cantik yang mengenakan gaun berwarna aprikot, tangisan hormat yang tak terhitung terdengar di dalam batas perkemahan. Ye Qingling kembali dengan senyum ke arah kerumunan. Dia kemudian berbalik dan berkata kepada Mu Chen, yang ada di sampingnya, "Ini adalah perhentian sementara klan Ye. Mereka di sini adalah individu yang baik." Mu Chen mengangguk. Dia melihat sekeliling dan melihat banyak orang menatapnya dengan baik hati dan rasa ingin tahu. "Mereka semua tampaknya menghormatimu." Mu Chen sedikit terkejut. Meskipun Ye Qingling memiliki kekuatan tingkat roh, dan tidak sulit baginya untuk mendapatkan kekaguman mereka, dia tahu bahwa semua orang di sini menghormatinya di lubuk hati mereka.
Saudari Ye memiliki kepribadian yang sangat baik. Jika bukan karena dia, banyak dari kita akan dirampok oleh kekuatan lain. Sejak dia membentuk klan Ye, kami secara bertahap meningkatkan diri kami sendiri. Wang Shen tertawa dari sampingnya. Pemimpin kekuatan lain mungkin merampok simbol siswa lain, tapi Sister Ye tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dia memimpin kami untuk berburu binatang spiritual dan mencari harta duniawi. Selain itu, dia mendistribusikan sebagian besar barang kepada kami. Sedikit kejutan melintas di mata Mu Chen. Tidak heran orang-orang ini sangat menghormati Ye Qingling. Saya berada di tingkat roh, jadi mudah bagi saya untuk menaikkan simbol saya ke peringkat 4. Namun, itu tidak sama untuk orang lain. Jika mereka tidak bekerja sama, mereka akan dirampok dari apa yang dapat mereka kumpulkan dan, dengan demikian, tersingkir dari kompetisi. Ye Qingling menjawab dengan lembut. Kamu benar-benar tidak punya banyak ambisi. Melakukan ini, Anda akan memperlambat kecepatanmu untuk meningkatkan peringkat simbolmu. Kata Mu Chen. Jika peringkat simbol meningkat, itu hanya berarti bahwa saya pada awalnya akan diberikan posisi yang jauh lebih baik dan memiliki akses ke lebih banyak sumber daya di Akademi Spiritual Surga Utara. Saya perlahan bisa mendapatkan ini nanti. Tetapi jika Anda tersingkir, sama sekali tidak ada harapan bagi Anda. Ye Qingling mengucapkan. Mu Chen mengangkat bahu, karena Ye Qingling tidak mempedulikannya sama sekali. Jelas bahwa dia seharusnya tidak mengatakan apa-apa lagi tentang topik itu. Meskipun bagi seorang gadis untuk pergi sejauh itu benar-benar membuatnya terkesan. Ye Qingling melambaikan tangannya dan membiarkan semua orang berhamburan. Kemudian, dia menarik Suner ke api unggun, mengeluarkan beberapa bahan dan mulai secara pribadi menyiapkan makanan untuk Suner. Kamu harus mengikuti kami selama beberapa hari ke depan. Kami juga menuju Akademi Spiritual Surga Utara. Pada saat yang sama, kami akan mencari jejak binatang spiritual dan harta duniawi. Mungkin ada beberapa yang Anda minati. Saat dia bersiap untuk memanggang makanan untuk Suner, Ye Qingling tersenyum dan berbicara kepada Mu Chen. Juga, Ge Qing tidak akan bisa melakukan apapun padamu saat kamu di sini. Anda harus tinggal di sini selama beberapa hari, sehingga mereka akan menyerah pada Anda dan melarikan diri. Lalu, kamu bisa bergerak bebas lagi. Bagaimana dengan itu? Mu Chen tersenyum dan tidak menjawab. Sepertinya dia percaya bahwa dia datang ke sini untuk perlindungan. Tepat ketika Mu Chen tiba di perkemahan klan Ye, Ge Qing dalam keadaan suram saat dia membawa yang lain kembali ke kamp yang terletak di tebing yang sedikit lebih jauh. Ge Qing, kamu kembali. Tapi apa ini? Sepertinya kamu telah diganggu oleh orang lain. Di tengah kamp, seorang pria kekar tertawa ketika dia melihat wajah Ge Qing. Di wilayah ini, ada orang yang berani tidak menghormati klan Ge. Ge Qing duduk dengan marah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, itu adalah orang-orang dari klan Ye. Kami benar-benar tidak beruntung bertemu Ye Qingling. Oh, Anda bahkan bertemu Ye Qingling. Hehe, sejujurnya, Ye Qingling cukup cantik dan kuat. Jika kamu bisa menaklukkannya, kehidupanmu pasti akan sangat menyenangkan. Seseorang berkata dengan terkejut. Puff, olehmu, Ye Qingling berada di panggung roh. Siapa lagi selain bos yang bisa menjadi lawannya di sini? Seseorang menertawakan yang lain dengan menggoda. Kakak laki-laki, Ge Qing mengabaikan mereka dan melirik pria di tengah kerumunan yang memegang pedang panjang berwarna merah tua. Anak laki-laki itu menundukkan kepalanya dan memiliki rambut yang sangat panjang. Dia jauh lebih tua dari orang-orang di sampingnya dan tampak sangat dewasa. Apalagi, niat membunuh yang dingin terpancar darinya, yang membuat orang lain menjauh darinya. Klan Ye sudah keterlaluan, mereka bahkan tidak peduli untuk memberi kami wajah, bahkan ketika namamu disebutkan. Petik 2. Mendengar ini, pria dengan pedang panjang berwarna merah tua itu tersenyum tipis. Dia mengangkat kepalanya dan bekas luka mengerikan terungkap di wajahnya. Bekas luka ini memanjang dari sudut mata kirinya sampai ke lehernya. Seolah-olah wajahnya telah dibagi menjadi 2. Bekas luka ini seperti kelabang yang mengerikan dan membuat pria itu tampak lebih ganas dan dingin. Mengapa kamu memprovokasi klan Ye? Ye Qingling cukup mampu, dan dia adalah salah satu orang yang berpartisipasi dalam jalan spiritual. Akan lebih baik jika kita tidak menyinggung mereka, jawab Ge Hai. Melihat bahwa Ge Hai tidak berencana untuk membantunya, Ge Qing hanya bisa berbisik, saya tidak berencana melakukan apapun pada klan Ye. Hanya saja Mu Chen entah bagaimana mendapat bantuan dari klan Ye, meskipun dia bukan bagian dari mereka. Bila merah tua tiba-tiba menebas telapak tangan Ge Hai dan darah tiba-tiba mengalir keluar. Semua orang langsung terdiam, bahkan Ge Qing tergagap dan menutup mulutnya. Dia menatap Ge Hai, yang tangannya terluka. Pada saat ini, yang terakhir memungkapkan aura kekerasan dan ganas yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kakak laki-laki, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Ge Qing menelan ludah dan bertanya dengan ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kehadiran yang begitu menakutkan dari Ge Hai. Ge Hai perlahan mengangkat kepalanya. Bekas luka mengerikan di wajahnya tampak merayap pada saat ini, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Matanya merah saat dia menatap Ge Qing. Siapa nama yang baru saja kamu katakan? Tubuh Ge Qing membeku dan dia menjawab, Mu Chen. Tubuh Ge Hai sedikit gemetar. Dia sepertinya menekan sesuatu ketika dia bertanya, kakak katakan padaku, bagaimana penampilannya? Ge Qing terkejut karena keadaan Ge Hai yang tidak normal. Orang-orang di sekitarnya juga merasa ada yang tidak beres tetapi tidak berani menggumamkan suara sekalipun. Kemudian, Ge Qing menggambarkan penampilan Mu Chen kepada Ge Hai. Ketika suara Ge Qing memudar, seluruh kamp benar-benar sunyi. Satu-satunya suara yang bisa didengar adalah napas berat Ge Hai. Di matanya, warna merah tua yang semakin menonjol mulai muncul. Ekspresinya memiliki sedikit ketakutan, sedikit kegilaan dan beberapa kebencian yang agak sulit untuk ditahan. Saat ini, apakah dia berada di tahap akhir rotasi spiritual? Ge Hai mengangkat kepalanya dan mata merahnya menatap Ge Qing.
Tapi sebelum yang terakhir mengangguk, dia bergumam pada dirinya sendiri, itu benar, dia tidak mengalami langkah terakhir dari jalan spiritual. Dengan demikian, kekuatannya pasti akan diturunkan. Ohoho, tahap akhir rotasi spiritual, ohoho. Kakak, ada apa? Geking benar-benar terpana oleh senyum aneh Gehai dan bertanya dengan hati-hati. Gehai mengarahkan senyum mengerikan ke Geking. Tangannya yang berdarah menyentuh bekas luka mengerikan di wajahnya dan berkata, Mu Chen bersama klan Ye. Ya, Geking buru-buru mengangguk. Gehai berdiri, matanya tajam seperti serigala dan dia melirik ke arah kerumunan dengan dingin sebelum berbicara, kumpulkan semua orang. Kami akan segera menuju ke kamp klan Ye. Kalian semua harus bersiap, jika klan Ye berani menghentikan kita, kita akan melenyapkan mereka. Semua orang terkejut, apakah itu berarti mereka akan menyerang klan Ye? Ada apa dengan bos? Di masa lalu, mereka selalu menjaga hubungan damai dengan klan Ye. Mengapa niat membunuhnya menjadi begitu kaya? Namun, sementara mereka memiliki keraguan dalam pikiran mereka, mereka tidak berani menolak. Mereka segera bergegas pergi dan seluruh kamp menjadi kacau. Kakak, apakah kamu kenal siapa itu Mu Chen? Geking bertanya dengan takut-takut. Saya tahu dia, tentu saja, aku mengenalnya. Jari Gehai melintasi bekas luka di wajahnya. Sedikit ketakutan dan kebencian akhirnya menyembur keluar dari matanya. Dia adalah orang yang meninggalkan bekas luka ini di wajahku. Di sampingnya, Geking benar-benar membeku. Pikirannya langsung mati rasa. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Gehai, yang selalu dia hormati, dilukai oleh bocah lelaki yang tampaknya lembut itu. Siapa dia? Di perkemahan klan Ye. Seluruh kamp itu hidup. Dengan kedatangan Suner, perkemahan dipenuhi dengan sedikit lebih banyak kegembiraan. Semua orang menyukai gadis kecil yang imut dan polos ini. Di samping api unggun, Wang Sheng memegang semangkuk anggur, yang dia angkat ke Mu Chen. Kemudian, dia mengeringkannya sepenuhnya dan menepuk dadanya dengan semangat tinggi. Saudara Mu Chen, jangan takut. Dengan kami di sini, klan Ge tidak akan berani melakukan apapun. Tepat sekali, Anda dan rekan Anda adalah teman saudari Ye. Tentu saja, Anda juga teman kami. Selama kami di sini, kami tidak akan membiarkan Ge klan menyentuhmu. Beberapa orang di dekatnya juga setuju. Sebelum mereka berkumpul untuk minum, masalah tentang Mu Chen dan Geking telah disebarkan oleh Wang Sheng dan yang lainnya. Sehubungan dengan situasinya saat ini, banyak anggota klan Ye menyatakan dukungan mereka kepada Mu Chen dan sangat antusias untuk melindunginya. Mu Chen tersenyum, mungkin karena, di bawah pengaruh Ye Qingling, para anggota klan Ye memberikan perasaan yang layak. Mereka semua mudah bergaul. Ye Qingling berjalan mendekat dan memarahi mereka sambil tertawa. Kemudian, dia mengarahkan senyum pada Mu Chen dan berkata, tidak perlu terlalu khawatir. Mereka selalu seperti ini, mereka suka menyombongkan diri saat mabuk. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak apa-apa. Mata Ye Qingling menatap Mu Chen dengan tenang. Dia berkata dengan tawa ringan, saya tidak tahu mengapa, tetapi saya pikir kamu tidak sesederhana itu untuk dihadapi. Seseorang yang berada di tingkat akhir rotasi spiritual seharusnya tidak terlalu sulit untuk kamu tangani. Jawab Mu Chen, intuisi seorang gadis terkadang benar-benar menakutkan. Namun, dia tidak tertarik untuk mengekspos dirinya sendiri. Ye Qingling menepis rambut di depan dahinya. Meskipun Mu Chen hanya pada tahap akhir rotasi spiritual, aura yang terakhir memberinya perasaan bahwa dia tidak sesederhana kelihatannya. Namun, karena Mu Chen tidak tertarik untuk memberitahunya, dia akan mempertimbangkan dan tidak mendesaknya untuk informasi lebih lanjut. Mu Chen meregangkan dirinya dan berdiri. Tapi ketika dia akan berbicara, ekspresinya berubah. Mata hitamnya sedikit menajam saat dia menatap pinggiran kamp. Pada saat ini, suara alarm bergema di seluruh kamp dari sekitarnya. Semua anggota Ye Clan buru-buru bangkit. Mereka dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke arah hutan di luar kamp. Di lokasi itu, sejumlah besar orang telah bergegas dan mengepung kamp. Wajah semua orang sedikit berubah saat mereka menatap orang-orang ini. Kemudian, mereka melihat pita merah melilit lengan penyusup. Ini klan Ge. Di perkemahan Ye Clan, semua orang segera berdiri. Mereka menatap dengan sungguh-sungguh ke pinggiran perkemahan. Di lokasi itu, beberapa ratus sosok bergegas. Apakah seluruh Ge Clan meninggalkan sarang mereka? Semua terkejut dengan ini. Klan Ye dan klan Ge selalu memikirkan urusan mereka sendiri. Mengapa semua Ge Clan bergegas ke sini? Mungkinkah klan Ge benar-benar memutuskan untuk bertarung melawan klan Ye karena Ge King? Saudari Ye. Anggota klan Ye memandang Ye Qingling. Pada saat ini, yang terakhir juga mengerutkan kening. Dia sepertinya tidak mengerti mengapa klan Ge akan meluncurkan ekspedisi hukuman terhadap mereka. Meskipun dia terkejut, dia tidak menunjukkan rasa takut. Dia hanya memberi isyarat dengan tangannya dan berkata, persiapkan dirimu. Mendengar ini, Wang Sheng dan yang lainnya mengangguk. Mu Chen menatap pemandangan di depannya dan mengerutkan kening. Ge King ini benar-benar sangat menyebalkan. Saudaramu, Mo Ling mendekati Mu Chen dan sedikit gugup. Mu Chen tersenyum sedikit padanya dan menyuruhnya untuk santai. Saudara Mu Chen, tidak perlu takut. Aku pasti akan melindungimu, kata Suner dengan serius saat dia tiba-tiba muncul di sebelah Mu Chen dan meraih tangannya. Mu Chen tersenyum dan mengusap kepala Suner. Mata hitamnya berangsur-angsur menjadi dingin saat dia menatap ke kejauhan. Di sampingnya, jantung Mo Ling melonjak, karena dia tahu bahwa Mu Chen benar-benar marah. Di luar kamp, sejumlah besar anggota klan Ge mengelilingi perkemahan. Begitu terbentuk, kelompok itu terbelah dan dua sosok perlahan berjalan. Orang yang memimpin memegang pedang panjang berwarna merah tua dan memancarkan aura ganas dari tubuhnya. Aura ini cukup membuat orang-orang dari kedua kubu bergidik. Ini Gehai, dia benar-benar datang ke sini secara pribadi. Di perkemahan, ekspresi kerumunan Ye Clan akhirnya berubah ketika mereka melihat sosok ini. Jelas bahwa mereka tidak mengharapkan Gehai datang ke sini secara langsung.
Ge Hai, apa yang kamu inginkan? Ye Qingling bertanya dengan tidak ramah saat dia perlahan berjalan ke depan. Matanya yang indah mengungkapkan rasa dingin yang dingin saat dia menatap dengan kejam pada sosok Ge Hai. Ge Hai menatap Ye Qingling. Namun, tatapan dinginnya perlahan memindai perkemahan dan dia menjawab dengan nada suram, Ye Qingling. Hal ini tidak ada hubungannya dengan Anda dan klan Ye Anda. Jika Anda ingin campur tangan, saya tidak keberatan melawan Anda. Kita akan melihat siapa yang akan kehilangan lebih banyak orang. Ye Qingling menatap dingin dan menjawab, apakah Anda harus melakukan ini hanya karena urusan kecil Ge Qing? Apa menurutmu klan Ye Ku benar-benar takut padamu? Mulut Ge Hai terbuka dan menunjukkan senyum mengejek. Dia menatap Ye Qingling dan bertanya dengan aneh, apakah menurutmu aku adalah seseorang yang akan melakukan hal seperti itu? Ye Qingling mengerutkan kening. Dia segera bertanya, lalu mengapa harus seperti ini? Apakah kalian semua datang ke sini dengan niat membunuh untuk menghadiri pesta larut malam? Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu tentang itu. Ge Hai menatap aneh pada Ye Qingling, sesosok terkenal muncul di klan Ye Anda, namun Anda bahkan tidak menyadarinya. Bagaimana Anda bisa bertahan hidup di jalan spiritual? Ye Qingling mencengkeram tangannya erat-erat seolah dia mengerti sesuatu. Mungkinkah dia berbicara tentang Mu Chen? Dia memiringkan kepalanya sedikit dan menatap anak laki-laki kurus di belakang. Di perkemahan, tatapan semua orang mengikuti tatapannya dan mendarat di wajah anak laki-laki tampan itu, yang memiliki senyum terpampang di atasnya. Tatapan Ge Hai tertuju pada sosok yang tak terlupakan ini. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan mata merahnya dipenuhi dengan kegilaan, kebencian, dan bahkan sedikit ketakutan. Di jalan spiritual, sosok itu pernah meninggalkannya trauma yang tak tergantikan. Mu Chen, ini kamu. Itu benar-benar kamu. Tubuh Ge Hai bergetar, suaranya bergetar saat terdengar. Anak laki-laki di belakang perlahan berjalan di depan. Di bawah banyak tatapan bingung, dia melirik Ge Hai sejenak dan mengerutkan kening seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia akhirnya ingat sosok yang agak akrab. Itu kamu, jadi kamu sebenarnya masih hidup. Saya pikir pasti tebasan itu akan membunuhmu secara langsung saat itu. Kata-kata yang keluar dari mulut Mu Chen membuat semua orang membeku lagi. Bahkan Ye Qingling sedikit kejutan melintas di wajahnya. Ge Hai menatap sosok di depannya. Kebencian di dalam hatinya membuat tubuhnya bergetar hebat. Di jalan spiritual, metode dan cara Mu Chen benar-benar membuatnya merasa takut. Dia awalnya berpikir bahwa dia hanya akan ditakdirkan untuk menatap sosok ini dari jauh dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Namun, dunia ini benar-benar aneh. Dia benar-benar akan bertemu dengan anak laki-laki yang telah memicu bencana yang begitu mengerikan di jalan spiritual dan bahkan telah diusir dari jalan spiritual. Di sini, sekali lagi, fakta terpenting dalam seluruh situasi ini bahwa orang yang dia takuti sebelumnya sebenarnya lebih lemah darinya saat ini. Kekuatannya hanya pada tahap akhir rotasi spiritual. Kontras level ini membuat Ge Hai tersenyum lebih muram. Tangannya gemetar karena begitu banyak kegembiraan sehingga dia terpaksa mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dia mengarahkan senyum mengerikan pada Mu Chen dan berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa surga akan memberi saya kesempatan seperti itu. Mu Chen, ketakutan yang kamu paksakan padaku saat itu, aku akan mengembalikannya 100 kali lipat sekarang. Kamu akan mengalami rasa takut dan ketidakberdayaan yang sama seperti yang aku rasakan saat itu. Saat ini, dia adalah kultivator tingkat roh, dan Mu Chen hanyalah orang lemah di matanya. Itu adalah kesempatan baginya untuk menerobos trauma yang telah bersarang jauh di dalam hatinya. Dia tidak akan pernah memaafkan Mu Chen. Mu Chen tersenyum. Mata hitamnya tetap tenang seperti biasa dan menjawab, meskipun saya memiliki banyak musuh, saya tidak pernah menganggap Anda sebagai saingan. Di masa lalu, Anda bukan saingan saya. Bahkan sekarang, kamu juga bukan siapa-siapa. Tidak ada tanda-tanda sarkasme dalam kata-kata Mu Chen. Dia hanya menjelaskan situasinya dengan serius. Mata merah Ge Hai memelototi Mu Chen. Penghinaan yang mendalam memenuhi hatinya. Apa yang akan dianggap orang rendahan ini sebagai saingan yang kuat? Namun, dia merasa lebih terhina karena lawannya tidak berpikir bahwa dia akan memenuhi syarat sebagai orang seperti itu. Aku akan menggunakan pedang ini untuk membuat bekas luka di wajahmu, bentak Ge Hai. Dia mengambil langkah maju dan energi spiritual yang padat melonjak keluar. Kekuatan spirit stage dilepaskan dan itu menyebabkan banyak dari mereka merasa tertindas. Ge Hai, jangan berani-beraninya mencoba menyakiti teman klan Ye Ku di depanku. Ye Qingling berteriak. Aura yang tidak kalah dengan Ge Hai juga menyebar. Hahaha, uhuk-uhuk cuy. Melihat ini, Ge Hai tertawa aneh. Dia menunjuk Mu Chen dan memiliki ekspresi aneh seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang lucu. Suara tawanya terdengar melalui hutan. Haha, Mu Chen, tindakan Anda di jalan spiritual sudah cukup bagi Anda untuk dinilai sebagai kelas raja. Bahkan orang-orang yang berdiri di puncak jalan spiritual seperti Jisuan dan Yang Hong takut padamu. Terlebih lagi, kamu bahkan menciptakan legenda yang dikenal sebagai bencana darah jalan spiritual saat berada di sana. Tapi sekarang, kamu benar-benar membutuhkan seorang wanita untuk melindungimu. Pada saat ini, semua orang langsung terdiam. Mereka menatap anak laki-laki itu, yang tetap benar-benar tenang, di depan mereka. Meskipun mereka tidak berpartisipasi dalam jalan spiritual, mereka mengerti betapa menakutkannya seseorang yang telah dinilai sebagai kelas raja dalam jalan spiritual itu. Itu pasti cukup bagi mereka untuk mendapatkan kuota inti 5 akademi besar. Kelas Raja, Jisuan, Yang Hong, bencana darah jalan spiritual. Adapun Ye Qingling, dia terkejut karena hal lain. Matanya yang indah melebar dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Sebagai seseorang yang keluar dari jalan spiritual, dia dengan jelas memahami apa yang diwakili oleh frasa dan nama yang baru saja diucapkan itu. Jisuan dan Yang Hong adalah individu yang paling mempesona dalam jalan spiritual.
Bahkan setelah memasuki 5 akademi besar, mereka adalah eksistensi yang dihormati oleh banyak orang lain. Namun anak laki-laki yang memiliki senyum meyakinkan di wajahnya. Anak laki-laki yang tampaknya damai ini sebenarnya adalah keberadaan yang ditakuti oleh orang-orang ini. Bencana darah jalan spiritual. Ye Qingling dengan lembut menghela nafas. Peristiwa mengejutkan yang pernah mengguncang seluruh jalan spiritual. Pada akhirnya, itu bahkan menyebabkan 5 akademi besar, yang tidak akan pernah campur tangan dalam percobaan jalan spiritual, untuk mengambil tindakan. Jadi bencana darah jalan spiritual disebabkan oleh anak laki-laki di depan mereka. Jadi kamu adalah bencana darah Mu Chen di jalan spiritual. Ye Qingling bergumam kaget, tidak heran dia merasa pernah mendengar namanya sebelumnya. Jadi Mu Chen ini adalah bencana darah yang ditakuti banyak orang, dan juga dikagumi dalam jalan spiritual. Oleh karena itu, Ye Qingling, kamu harus mundur. Anda tidak memenuhi syarat untuk melindunginya. Ge Hai menggertakkan giginya dan berkata, begitu nama itu diucapkan, bahkan dia akan gemetar. Ini menunjukkan betapa menakutkannya anak laki-laki di depannya saat itu. Namun, begitu mereka kembali ke dunia 1000 besar, keberadaan yang sebelumnya menakutkan telah berubah menjadi lelucon. Ini karena bahkan dia, Ge Hai, bisa menginjaknya dengan mudah. Mata Ye Qingling menatap dengan rumit ke wajah tampan dan tenang Mu Chen. Dia menggigit giginya dan berkata, saya tidak peduli siapa dia. Dia membantu Suner, jadi dia temanku. Aku tidak akan pernah menyerahkannya padamu. Meskipun kata-kata bencana darah telah mengejutkannya, Ye Qingling mengerti bahwa Mu Chen tidak sekuat saat itu. Tidak peduli seberapa kuat Mu Chen berada di jalan spiritual, tempat ini bukanlah jalan spiritual, tetapi dunia 1000 besar. Mu Chen ditendang keluar dari jalan spiritual di tengah dan telah kehilangan 1 tahun kultivasi dan pemberdayaan energi spiritual yang penting dari jalan spiritual. Saat ini, dia hanya anak laki-laki biasa dengan kekuatan fase akhir tahap rotasi spiritual. Jika tidak, Ge Hai masih akan gemetar ketakutan di depannya. Melihat ini, mata Ge Hai menjadi dingin. Tangannya mencengkeram pedang panjang berwarna merah tua dengan erat, dan energi spiritual yang padat mengalir keluar dari tubuhnya. Ye Qingling maju selangkah dan pedang panjang ramping muncul di tangannya.